Selamat datang di dunia yang penuh dengan ketegangan dan harapan. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan perjuangan terakhir sekelompok penyintas yang terperangkap di dunia pasca apokaliptik, di mana mereka harus bertarung melawan zombie dan pengkhianat. Apa yang akan terjadi ketika harapan hampir habis dan jalan menuju keselamatan semakin sulit dijangkau? Apakah mereka bisa bertahan? Atau akankah dunia ini kehilangan semua cahaya? Sebelum melanjutkan, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan setiap petualangan mendebarkan selanjutnya. Siapkah kamu untuk menyaksikan akhir dari cerita ini? Yuk, simak sampai selesai. Episode 1, Kehidupan yang Tenang. Jakarta, pagi yang cerah. Suara bising kendaraan dan hiruk-pikuk aktivitas kota sudah mulai terasa sejak matahari terbit. Di tengah keramaian itu, ada seorang pria bernama Dimas. Seorang pemuda berusia 28 tahun asal Yogyakarta, yang sudah 5 tahun merantau ke ibu kota demi mencari kehidupan yang lebih baik. Dimas bekerja sebagai sopir taksi online, menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sederhana. Pagi itu, seperti biasa, ia menjemput penumpang pertama, seorang ibu muda yang terburu-buru menuju bandara. Dimas adalah pria dengan wajah tenang dan sopan. Wajah khas Jawa dengan kulit sawo matang dan mata yang tajam, memberikan kesan bahwa dia lebih banyak diam, namun penuh pemikiran. Dalam kesibukannya sehari-hari, ia jarang berinteraksi dengan banyak orang. Satu-satunya hiburan yang ia miliki adalah waktu luangnya saat istirahat, di mana ia sering menghubungi keluarganya di kampung halaman via telepon. Ibu dan ayahnya yang sudah menua selalu menyemangatinya, meskipun Dimas tahu bahwa mereka merindukannya. "Dimas, kamu sudah makan? Jangan lupa jaga kesehatan di Jakarta, ya. Ibu khawatir kalau kamu terlalu capek." Suara lembut ibu Dimas terdengar melalui telepon pagi itu. Dimas tersenyum tipis, menenangkan ibunya. "Iya, Bu, tenang saja. Kerjaan lancar kok, cuma saya kangen juga sama kalian." Namun, di balik rutinitas yang tampak normal itu, Jakarta mulai bergetar dengan ketegangan yang tak terlihat. Ada sesuatu yang aneh di udara pagi itu, sesuatu yang tak bisa Dimas rasakan, namun akan segera menghampirinya dengan cara yang sangat mematikan. Tepat saat Dimas hendak mengantar penumpangnya ke bandara, sebuah berita mengejutkan muncul di radio mobilnya. Suara pembawa berita terdengar panik. Terjadi insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jakarta. Sejumlah orang dilaporkan tiba-tiba kehilangan kendali, menyerang warga dengan cara yang sangat brutal. Polisi sedang berusaha mengendalikan situasi, namun kami belum mengetahui penyebab pastinya. Kami akan terus mengabarkan perkembangan terbaru. Dimas mematikan radio itu, merasa tak terlalu peduli. Mungkin itu hanya hoaks atau kejadian sementara. Bagaimanapun juga, ia harus tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, ketika ia melewati beberapa ruas jalan di Jakarta, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Beberapa orang tampak berlarian ke arah mereka. Wajah mereka pucat, mata merah, dan gerakan mereka seperti terengah-engah. Ada yang berteriak meminta tolong, sementara lainnya terlihat seperti terjatuh dan tak bangun lagi. Penumpang di dalam taksinya tampak semakin cemas, dan Dimas mulai merasakan kegelisahan yang tidak biasa. Dia memutuskan untuk mengambil rute lain, menjauhi keramaian yang semakin mendekat. Namun, tak lama setelah itu, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Taksi yang ia kendarai mendadak dihentikan oleh dua orang yang tampak terluka parah. Wajah mereka dipenuhi darah, dan gerakan tubuh mereka sangat aneh. Mereka menatap Dimas dengan mata kosong yang penuh kebingungan dan kebencian. Dimas menurunkan kaca mobil untuk bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan, tetapi sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun, salah satu dari mereka tiba-tiba menyerang. Dengan kecepatan yang tak terduga, pria itu melompat ke arah Dimas, menggigit tangan kanannya yang membuat Dimas terkejut, dan darah mulai mengalir deras. Dalam kepanikan, Dimas menendang pria itu sekuat tenaga, membuatnya jatuh ke jalan. Namun, pada saat yang sama, suara-suara lain mulai terdengar dari arah jalan. Orang-orang yang semula berlarian tampak menuju ke arah Dimas dengan niat yang sama, untuk menyerang. Dimas panik. Ia harus melarikan diri. Dengan tangan yang berdarah, ia menyalakan mesin taksi dan membanting setir, berusaha menghindari serangan. Di tengah kegilaan ini,
Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wabah penyakit? Kecelakaan massal? Atau sesuatu yang lebih buruk lagi? Jakarta berubah dalam sekejap. Dan Dimas, yang hanya seorang sopir taksi biasa, tiba-tiba terjebak dalam peristiwa yang tak terbayangkan oleh siapapun. Episode 2, Kejaran Tak Berujung. Dimas melaju kencang, menembus keramaian yang semakin padat. Semua yang ada di jalan tampak berubah dalam sekejap. Tak lagi ada rutinitas, tak ada tawa atau pembicaraan ringan di trotoar. Hanya ada teriakan panik dan suara berisik dari kendaraan yang berusaha melarikan diri. Jalanan yang biasa penuh dengan kendaraan kini tampak seperti labirin penuh jebakan. Tangan Dimas gemetar, darah dari lukanya menetes ke kemudi taksi, tetapi ia tak punya waktu untuk mengkhawatirkan itu. Beberapa meter di depan, ia melihat beberapa orang yang tidak lagi terlihat manusia, berlari dengan kecepatan yang aneh, wajah mereka tampak kosong dan ganas, seolah-olah mereka tidak merasa sakit atau lelah. Rasa takut merayap di dada Dimas. Apa yang sebenarnya terjadi? Sial. Ini gila, serunya, memaki dalam hati. Di dalam mobil, penumpangnya yang tadi, seorang ibu muda, kini juga terlihat sangat cemas. Ia mencoba menelepon keluarganya, namun sinyal tidak stabil. Mereka berdua terdiam, hanya mendengar suara berisik dari luar dan ketukan jendela yang mulai terasa menakutkan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kaca belakang taksi. Seorang pria dengan wajah penuh luka dan darah menabrak kaca jendela dari luar, matanya yang merah menyala menatap mereka dengan kebencian yang mencekam. "Jangan buka jendela," teriak Dimas, sambil menekan pedal gas lebih dalam. Ia merasa keringat dingin mulai bercucuran. Jantungnya berdegup kencang, matanya berusaha fokus pada jalan meski banyak kendaraan yang mulai berhenti di sepanjang jalan, entah karena terjebak atau karena ketakutan yang sama. Ketika Dimas berbelok ke jalan yang lebih sepi, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di ujung jalan, sebuah kendaraan besar, sebuah truk terhenti dengan seluruh penumpangnya yang sudah berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Mereka berjalan mendekati truk, gerakan mereka tak seperti manusia lagi. Dimas merasa nafasnya terhenti sejenak. Apakah ini sudah saatnya bagi Jakarta untuk jatuh? Tak bisa dipungkiri, keadaan ini sudah di luar kendali. Akhirnya, Dimas memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Menghindari kerumunan dan mencoba keluar dari pusat kota. Namun, saat ia berbalik arah menuju jalan kecil, sebuah mobil SUV muncul dari balik gang dengan kecepatan tinggi dan menabrak taksinya. Benturan itu membuat tubuh Dimas terhantam ke arah setir. Kepalanya terasa pening, dan darah kembali mengalir dari luka-luka yang belum sembuh. Ketika ia memaksakan diri untuk membuka mata, ia melihat pria-pria berseragam yang turun dari mobil SUV. Wajah mereka terkesan keras, namun ada sesuatu yang aneh, seperti kebingungan yang tercermin di mata mereka. Mereka memeriksa keadaan Dimas dengan ekspresi dingin. "Bangun, kamu tidak bisa tinggal di sini," ujar salah satu pria itu dengan suara yang berat dan mengintimidasi. Ini bukan waktu yang tepat untuk berhenti. Dimas merasa semakin terperangkap. Tapi kemudian, salah satu pria itu melirik ke arah penumpangnya yang masih ada di kursi belakang. Mata pria itu berubah tajam, seperti ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya. "Dia, mungkin bisa membantu kita," pria itu berbisik. "Kita perlu informasi dari orang yang tahu lebih banyak tentang serangan ini." Dimas merasa semakin bingung, tubuhnya lemah, dan rasa takut semakin membayangi. Ada apa dengan mereka? Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mereka begitu yakin dia bisa membantu mereka? Semua ini hanya menambah ketegangan yang tak terduga. Kebingungannya makin dalam ketika satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan adalah, apakah ia benar-benar aman? Episode 3, Pertaruhan Hidup dan Mati. Dimas duduk lemas di kursi belakang mobil SUV yang kini melaju dengan kecepatan tinggi. Tangan kanannya yang terluka masih terasa sakit, namun ia berusaha menahan rasa perih itu. Di hadapannya, pria yang tadi berbicara padanya, seorang lelaki berusia sekitar 40-an dengan wajah keras dan tatapan tajam, terus mengawasinya. Seorang pria bertubuh kekar lainnya duduk di sampingnya, memegang senapan dengan tangan terlatih, siap untuk melawan siapa saja yang mencoba menghalangi. "Kenapa kami harus percaya padamu?" tanya pria bertato yang duduk di sebelah Dimas. Suaranya dalam dan penuh ketegangan.
Apa yang kamu tahu tentang apa yang terjadi di Jakarta? Dimas memandangi mereka, bingung dan takut. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia juga tak punya pilihan lain. Jika ia tidak menjawab, siapa yang akan melindungi dirinya? Keadaan ini terlalu kacau, dan dunia yang ia kenal sekarang berubah menjadi mimpi buruk. Wajah-wajah yang dulu ia lihat setiap hari, yang berlarian tanpa tujuan, kini tampak seperti ancaman yang nyata. Wabah zombie telah merubah segalanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Dimas menjawab dengan suara yang gemetar, mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sebelum kekacauan mulai terjadi. Saya hanya seorang sopir taksi. Saya tidak tahu apa yang kalian cari. Pria bertato itu menatap Dimas dengan curiga. Tapi kamu tahu lebih banyak daripada yang kamu katakan, bukan? Tentang serangan pertama, tentang cara orang-orang berubah. Dimas terdiam. Ia teringat percakapan singkat yang terjadi sebelum ia melarikan diri. Orang-orang yang tiba-tiba menjadi agresif dan menyerang siapa saja. Tapi apakah itu bisa menjelaskan seluruh kejadian ini? Mereka memasuki sebuah kawasan perumahan yang tampak lebih sepi dan hancur. Banyak rumah yang terbengkalai, jendela-jendela pecah, dan jalanan dipenuhi mobil-mobil yang terparkir secara sembarangan. Tidak ada kehidupan yang terlihat. Di depan mereka, beberapa bangunan yang hancur menambah suasana mencekam. Dimas merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Apakah mereka sedang menuju tempat aman, atau justru terperangkap dalam jebakan yang lebih besar? Turunkan dia di sini, perintah pria bertato itu. Dimas bingung. Apa maksudmu? Kenapa saya harus turun di tempat seperti ini? Pria itu menatap Dimas dengan tatapan dingin, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Tempat ini lebih aman daripada tempat lainnya. Kami punya orang yang bisa membantu. Dimas merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia ingin sekali keluar dari situasi ini, tetapi ia tahu bahwa tak ada pilihan lain selain mengikuti mereka. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, suara berisik tiba-tiba terdengar dari luar. Sial, seru pria bertato itu. Ada lebih banyak dari mereka. Di luar mobil, terlihat segerombolan orang, atau mungkin lebih tepatnya, makhluk-makhluk yang dulu manusia, berlarian dengan kecepatan tinggi, menyerbu segala hal yang ada di depan mereka. Mereka mulai menyerang mobil SUV dengan brutal, menabrak kaca, dan berusaha untuk memecahnya. Dalam ketegangan itu, Dimas merasa jantungnya hampir berhenti. Mereka tidak bisa tetap berada di tempat ini lebih lama lagi. Pria bertato itu mengarahkan senapannya keluar jendela. Kita harus bertahan di sini. Jangan biarkan mereka masuk. Ketegangan semakin memuncak. Dimas merasa tubuhnya semakin lelah, dan rasa takut yang tak tertahankan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Saat pria bertato itu terfokus pada pertahanan, Dimas meraba kantong jaketnya, mencoba mencari sesuatu untuk melindungi diri. Di tangan kiri, ia merasa benda yang ia cari, sebuah pisau lipat yang ia bawa untuk berjaga-jaga. Dengan ketegangan yang semakin terasa, ia menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Namun, di tengah kekacauan itu, ia merasa suara gemuruh di kejauhan. Apa itu? Apakah ada pasukan militer yang datang untuk menyelamatkan mereka? Atau justru ancaman baru yang lebih besar sedang menghampiri? Episode 4, Keputusan yang Mengubah Segalanya. Mobil SUV itu terhenti mendadak, dan kegaduhan semakin merajalela di luar. Dimas bisa mendengar suara benturan keras dari tubuh-tubuh yang menabrak kaca. Rasanya seperti berada di tengah badai, tak ada ruang untuk bernafas. Keadaan semakin mencekam, tubuhnya kaku, dan pikirannya penuh dengan ketakutan. Ia tahu bahwa ia dan orang-orang di dalam mobil ini tak akan bertahan lama jika mereka tetap berada di tempat yang terbuka ini. Semuanya diam, perintah pria bertato itu dengan suara tegas, mengalihkan perhatian semua orang. Kita harus keluar sekarang, sebelum mereka memecahkan kaca. Dimas merasa pusing, tubuhnya lemas. Ia berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketegangan dalam dirinya semakin besar. Ia tahu bahwa jika mereka tetap berada di dalam SUV ini, mereka akan menjadi sasaran empuk. Dan dia juga tahu bahwa tak ada jalan kembali, entah ia akan bertahan atau tidak. Kemana kita pergi? Tanya Dimas dengan suara yang terputus-putus. Ada tempat aman yang bisa kita tuju? Pria bertato itu menatap Dimas dengan tatapan dingin.
Kami punya tempat yang aman, tapi kita harus cepat bergerak. Kalau kita tertinggal, kita tidak akan bisa bertahan. Sekelompok makhluk-makhluk menyeramkan yang dulu manusia kini mulai memecah kaca mobil. Mereka menyerbu tanpa ampun, menyeret tubuh mereka yang hancur ke dalam kendaraan. Suara jeritan dan teriakan menggema di sekitar mereka. Dimas merasa perutnya mual, dan perasaan takut itu semakin mendalam. Keluar, perintah pria bertato itu sekali lagi, namun kali ini suaranya terdengar lebih terburu-buru. Dimas tidak punya pilihan lain. Ia membuka pintu mobil dengan cepat, diikuti oleh pria-pria bersenjata itu. Mereka berlari menuju sebuah bangunan yang lebih besar di seberang jalan. Pintu utama bangunan itu tampak terkuak, seolah menanti kedatangan mereka. Namun, saat mereka berlari menuju pintu, satu dari pria bersenjata itu tiba-tiba jatuh ke tanah, tertembak oleh salah satu makhluk yang melompat ke arah mereka. Suara peluru yang menggelegar menambah ketegangan yang sudah mencapai puncaknya. Dimas menoleh, melihat pria bersenjata itu tergeletak, darah mengalir dari tubuhnya. Itu adalah pertanda bahwa mereka harus bergerak lebih cepat. Mereka tidak bisa terlambat. Dalam keadaan panik, Dimas berlari menuju pintu bangunan itu, dibarengi oleh sisa kelompok yang tersisa. Ketika mereka memasuki gedung, Dimas merasa kelegaan sementara. Namun, rasa takutnya belum hilang. Ada sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya. Apakah ini benar-benar tempat yang aman? Apakah mereka akan bertahan lebih lama di sini? Bangunan itu gelap, hanya ada beberapa lampu darurat yang berkedip, memberikan cahaya samar. Mereka menuju ke ruang bawah tanah, tempat yang dikatakan pria bertato itu lebih aman. Namun, ketika mereka turun lebih jauh, Dimas mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki yang berat, gemertak pintu, dan desahan dari sesuatu yang tak bisa ia identifikasi. Saat mereka sampai di ruang bawah tanah, Dimas terperangah. Ternyata, tempat yang mereka kira aman itu justru dipenuhi dengan lebih banyak makhluk yang terlihat lebih ganas. Mereka mengelilingi ruang bawah tanah itu, menatap Dimas dan orang-orang di sekitarnya dengan tatapan kosong, siap menyerang. Dimas merasa perutnya mual, napasnya sesak. Ia tahu, keputusan yang ia ambil untuk bertahan di tempat ini bisa menjadi keputusan yang sangat berbahaya. Tak ada tempat yang aman. Sial, pria bertato itu berseru. Kita terjebak. Dimas menatap pria itu, dan dengan suara hampir putus asa ia berkata, apa yang harus kita lakukan? Pria itu menatap ke arah pintu ruang bawah tanah, lalu menoleh ke Dimas. Kita harus keluar tapi dengan cara yang berbeda. Sekarang, semuanya terasa sangat rapuh. Mereka tidak hanya berhadapan dengan zombie-zombie yang mengerikan, tetapi juga dengan kenyataan bahwa harapan mereka semakin tipis. Episode 5, Kehilangan dan Pengorbanan. Ruang bawah tanah yang semula tampak seperti tempat perlindungan kini berubah menjadi neraka yang menunggu untuk menelan mereka. Dimas dan kelompok pria bersenjata itu terjebak di tengah kegelapan, dikelilingi oleh makhluk-makhluk mengerikan yang semakin mendekat. Suara desahan dan gerakan tubuh yang tidak wajar menambah ketegangan yang sudah semakin memuncak. Sialan, pria bertato itu berteriak, wajahnya berkerut dalam kekhawatiran. Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama. Mereka semakin banyak. Dimas merasakan tubuhnya lemas, ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua yang ada di ruang bawah tanah itu tampak terpojok. Tak ada jalan keluar, tak ada tempat untuk bersembunyi. Semua pintu sudah terhalang, dan suara langkah kaki yang berat semakin mendekat. Sekarang apa? Tanya Dimas, suaranya penuh kecemasan. Ia memandang sekeliling, mencari jalan keluar yang seolah-olah tidak ada. Semua yang ia lihat hanyalah lorong gelap yang dipenuhi dengan bayangan menyeramkan. Mungkinkah ini akhir dari segalanya? Pria bertato itu menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya. Kita akan keluar dari sini. Kita harus menemukan cara untuk bertahan lebih lama. Namun, saat ia berbicara, suara gerakan makhluk-makhluk itu semakin keras. Mereka mulai menyerbu, berusaha menerobos pintu ruang bawah tanah. Semua orang di sekitarnya mulai panik, ada yang mencoba mencari senjata, sementara yang lainnya terlihat bingung dan ketakutan. Dimas merasa terhimpit oleh ketakutan. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan wajah penuh bekas luka, jatuh ke tanah setelah digigit oleh salah satu makhluk.
Darah mengalir dari tubuhnya, dan ia mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Ia berusaha meronta, namun akhirnya tubuhnya kaku dan wajahnya berubah menjadi wajah yang tidak lagi manusia. Pria bertato itu, dengan mata yang penuh amarah, mengarahkan senapan ke tubuh pria yang sudah berubah. Tidak ada pilihan lain, katanya, suara berat dan penuh penyesalan. Dimas terdiam, merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Ia menyaksikan bagaimana satu persatu orang-orang yang ia kenal mulai jatuh atau berubah menjadi makhluk yang tak terkendali. Setiap detik terasa begitu lama. Kehilangan begitu nyata di hadapannya. Dan setiap pengorbanan yang dilakukan untuk bertahan hidup semakin membuatnya bertanya, apakah ada harapan untuk mereka semua? Dalam keadaan putus asa itu, Dimas mendengar suara langkah kaki yang familiar. Dari kejauhan, terdengar suara seseorang yang berlari cepat menuju ruang bawah tanah. Ketika suara langkah itu semakin dekat, wajah Dimas akan tersentak, mengenali siapa yang datang. Itu adalah seorang pria yang mengenakan pelindung tubuh, wajahnya tegas namun lelah. Matanya yang lelah menatap mereka. "Saya di sini untuk membantu," kata pria itu dengan suara keras. "Ikuti saya, kita harus keluar dari sini sebelum terlambat." Dimas merasa sedikit harapan muncul kembali. Namun, pria bertato itu menatap pria yang baru datang dengan penuh kecurigaan. "Apa kamu benar-benar tahu jalan keluar? Kami terjebak di sini, dan kami sudah hampir kehilangan semua harapan." Pria baru itu mengangguk, matanya penuh keyakinan. "Saya bukan satu-satunya yang datang. Kita akan bertemu dengan kelompok lain di luar. Tapi kita harus bertindak cepat." Dimas melihat pria bertato itu memandangnya, dan setelah beberapa detik yang penuh ketegangan, ia mengangguk. "Baiklah. Kami ikut." Mereka keluar dari ruang bawah tanah yang kini menjadi perangkap maut. Ketegangan masih membalut hati mereka, namun ada sedikit harapan yang muncul. Mereka berlari melalui lorong gelap menuju jalan keluar yang belum mereka ketahui. Setiap langkah terasa seperti keputusan hidup dan mati. Setiap detik menguji apakah mereka akan selamat atau tidak. Namun, saat mereka keluar dari gedung tersebut, mereka disambut oleh sebuah pemandangan yang lebih menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Sebuah kelompok zombie yang lebih besar sedang menyerbu area tersebut, dan mereka harus membuat keputusan besar apakah akan terus berlari atau bersembunyi lagi. Episode 6, Perjuangan Terakhir. Dimas berlari sekuat tenaga. Napasnya terengah-engah, kaki terasa berat karena kelelahan. Ia memandang ke belakang, hanya untuk melihat lebih banyak zombie yang mengejar mereka. Gerakan mereka semakin mendekat dengan kecepatan yang menakutkan. Mungkin karena rasa putus asa yang semakin dalam, Dimas merasa jantungnya hampir berhenti setiap kali ia menoleh. Di sampingnya, pria bertato itu berlari dengan cepat, tak pernah menoleh sedikit pun. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti beban yang lebih berat. Mereka sudah berada jauh dari tempat perlindungan yang mereka kira aman, dan di hadapan mereka, sebuah jalan buntu menunggu. "Ada apa?" tanya Dimas dengan napas terengah. "Kenapa kita berhenti?" Pria bertato itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Ada kelompok lain yang sedang menunggu di sana," jawabnya, suara penuh tekad. "Mereka sedang menyiapkan sesuatu. Kalau kita bisa sampai ke sana, mungkin kita bisa bertahan hidup lebih lama." Namun, saat mereka semakin mendekat ke titik pertemuan yang dijanjikan, suara gemuruh yang semakin keras terdengar dari arah yang berlawanan. Dimas merasakan hatinya semakin berat. Mereka terlalu terlambat. Kelompok zombie yang lebih besar datang, bergerak dengan cepat dan tak kenal ampun. Mereka bukan hanya berlarian, tetapi juga terlihat seperti para pemburu yang tahu apa yang mereka inginkan, nyawa. "Lebih cepat," seru pria bertato itu dengan marah, menarik Dimas yang hampir terjatuh. Mereka berlari menuju sebuah bangunan kosong yang tampaknya sudah rusak parah, berharap ada tempat untuk berlindung. Namun, saat mereka mencapai pintu bangunan tersebut, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Mereka tiba-tiba terhenti oleh suara tembakan. Tembakan yang keras, diikuti oleh suara jeritan kesakitan. Dimas menoleh, dan matanya tertuju pada pria yang baru saja mereka temui. Pria yang mengatakan akan membantu mereka keluar. "Ini jebakan," teriak pria bertato itu. "Kita terjebak." Tembakan itu semakin intens, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berdiam diri lebih lama. Dalam sekejap,
Pria bertato itu memimpin mereka menuju pintu samping bangunan yang tampaknya lebih tersembunyi. Namun, semakin mereka berlari, semakin banyak zombie yang datang. Di tengah kekacauan, Dimas merasa bahwa segala harapan yang tersisa semakin menipis. Ia ingin menyerah, tetapi dalam hati ia tahu bahwa menyerah berarti kematian. Ia harus bertahan. Saat mereka berbelok ke lorong sempit, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang tampaknya tidak mereka kenal. Wajah mereka penuh ketegangan dan kecemasan. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan wajah lelah dan berjenggot, mengangkat senapan, menatap Dimas dengan mata yang penuh tanda tanya. "Siapa kalian?" tanya pria itu, suaranya kasar dan penuh curiga. Saya hanya berusaha bertahan," jawab Dimas, suaranya penuh keputusasaan. "Tolong, kami hanya butuh tempat berlindung." Namun, sebelum pria itu bisa menjawab, suara langkah kaki berat kembali terdengar. Mereka semua menoleh ke belakang dan melihat lebih banyak zombie yang datang, lebih banyak daripada yang mereka perkirakan. Mungkin inilah titik terakhir mereka. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Pria bertato itu mengangguk, memberi tanda kepada kelompoknya untuk bergerak. "Kita harus bertarung," katanya dengan suara keras. Ini adalah perjuangan terakhir. Dimas merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah ini akhir dari perjuangan mereka? Akankah mereka bertahan hidup? Di tengah pertarungan yang semakin mendekat, Dimas tahu bahwa setiap langkah berikutnya bisa menjadi keputusan yang menentukan hidup atau mati. Episode 7, Harapan yang hampir pudar. Suasana semakin suram. Dimas berdiri di sudut bangunan yang rusak, matanya tajam memandang sekeliling, mencoba menemukan jalan keluar, namun semua tampak seperti jalan buntu. Bau darah dan kengerian merayapi setiap sudut, sementara suara jeritan dan tembakan menggema di udara. Setiap detik terasa lebih berat dari sebelumnya. Kelompok yang ia temui di ruang bawah tanah tadi kini terpecah, bersembunyi di balik reruntuhan, dan hanya sedikit yang masih berani melawan. Pria bertato itu, yang menjadi pemimpin kelompok sementara, terus memimpin dengan tekad. Meskipun tampaknya sudah kehilangan harapan, ia berusaha mengatur strategi terakhir mereka. Dimas tahu bahwa mereka tak bisa bertahan lebih lama. Mereka harus membuat keputusan besar sekarang, atau semuanya akan berakhir di sini. "Ini sudah tidak bisa ditunda lagi," kata pria bertato itu sambil menatap Dimas dan pria parubaya yang memegang senapan. "Kita harus keluar dari Jakarta. Jika kita tetap bertahan di sini, kita tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama." Dimas merasa cemas. Apakah benar mereka masih punya kesempatan untuk keluar? Apakah ada tempat yang lebih aman selain Jakarta? Ia merasa bingung, kehilangan arah. Namun, ia juga merasa ada sedikit harapan yang masih tersisa. Ia ingat kata-kata ibunya yang selalu mengingatkannya untuk terus berjuang, tidak peduli seberat apapun tantangannya. Dimas tahu, ini adalah saat yang menentukan. "Kemana kita harus pergi?" tanya Dimas, suaranya lemah namun penuh tekad. Pria bertato itu menghela napas panjang. "Ada sebuah tempat aman di luar kota. Tapi kita harus menempuh perjalanan jauh, melewati beberapa kawasan yang sudah terinfeksi berat. Kita akan menghadapi banyak rintangan. Ini akan sangat berbahaya." Dimas menatap pria bertato itu, matanya penuh pertanyaan. "Tapi apakah kita bisa sampai ke sana? Kita sudah terperangkap di sini begitu lama." Pria itu menatap Dimas dengan pandangan serius. "Kita tidak punya pilihan. Jika kita tetap di sini, kita akan mati. Tapi jika kita berusaha, mungkin kita masih punya kesempatan." Dengan keputusan itu, mereka mulai bergerak. Mereka melangkah keluar dari tempat berlindung mereka, menuju keluar kota, tempat yang dijanjikan pria bertato itu sebagai tujuan mereka. Namun, jalan yang mereka pilih penuh dengan bahaya. Setiap langkah mereka diwarnai dengan suara makhluk-makhluk yang terus mengikuti mereka. Kadang terdengar langkah kaki, kadang desahan nafas yang penuh kebencian. Mereka harus cepat, dan mereka harus kuat. Namun, tak lama setelah mereka mulai berjalan, satu persatu dari mereka mulai terjatuh. Seorang pria yang terinfeksi mulai berubah di tengah perjalanan, dan meskipun mereka berusaha untuk menghindarinya, akhirnya ia mengamuk, menyerang teman-temannya. Kekacauan terjadi. Mereka mulai terpecah. Dimas mencoba melawan,
tapi kekuatan zombie itu jauh lebih besar. Sementara itu, pria bertato itu berusaha memimpin sisa kelompok untuk terus maju. Di tengah kerusuhan itu, Dimas berlari menuju sebuah gang sempit, terpisah dari kelompoknya. Tubuhnya terasa sangat lelah, namun ia terus berlari. Harus ada jalan keluar, pikirnya dalam hati. Ketika Dimas mencapai ujung gang yang gelap, ia tiba-tiba mendengar suara dari belakang. Itu adalah suara orang yang berlari menuju arah yang sama. Ia menoleh, dan di hadapannya muncul pria parubaya yang tadi menyertai mereka. Namun, kali ini, pria itu tidak terlihat sama. "Wajahmu?" kata Dimas dengan suara terkejut. Pria itu tersenyum sinis. "Saya sudah tidak bisa menahan diri lagi," ujarnya. Wajahnya kini penuh dengan kebingungan dan kebencian. Tubuh pria itu mulai bergetar, dan di matanya, Dimas melihat bayangan perubahan yang tak bisa dipahami. Pria itu bukan lagi manusia. Sebelum Dimas bisa bergerak lebih jauh, pria itu menyerangnya. Dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, pria itu mengayunkan tangannya, mencoba mencengkeram Dimas. Namun, Dimas berhasil menghindar, meskipun dengan kesulitan. Suasana semakin tegang, dan Dimas tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Dimas meraih pisau lipat yang ia bawa sejak pertama kali keluar dari Jakarta dan menghadapi pria yang kini menjadi ancaman. Pertarungan yang sangat singkat itu berakhir dengan Dimas memukul tubuh pria itu, menyebabkan pria itu terjatuh dan mengerang kesakitan. Dimas berdiri terengah-engah, merasa dunia ini semakin menjauh. Episode 8, Perang Tak Terelakkan. Dimas berdiri terpaku di tengah jalan yang gelap, jantungnya berdetak cepat. Di sekelilingnya, suasana mencekam. Sisa-sisa kelompok yang selamat berlari menjauh, namun Dimas merasa terjebak di antara dua dunia yang saling bertabrakan, antara harapan dan keputusasaan. Semua yang ia kenal kini telah hancur, dan ia hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup. Setelah pertempuran dengan pria yang sudah berubah menjadi zombie, Dimas tahu bahwa perjalanan mereka semakin berbahaya. Ia tidak tahu apakah mereka masih bisa melarikan diri dari kota yang telah terinfeksi sepenuhnya ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus terus berusaha, untuk dirinya, untuk ibunya yang selalu mengingatkannya untuk terus berjuang, dan untuk harapan yang hampir pudar. "Dimas," suara pria bertato itu terdengar dari kejauhan. "Kesini, cepat." Dimas menoleh, melihat pria bertato itu dan beberapa orang lain yang kini bersembunyi di belakang bangunan hancur. Mereka mengangkat senjata dan siap untuk bergerak. Namun, di depan mereka, ratusan zombie sudah mulai berkumpul, bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang semakin mengerikan. Mungkin hanya sedikit waktu yang tersisa. Pria bertato itu, dengan wajah yang semakin serius, menatap Dimas. "Kita nggak punya banyak waktu. Kalau kita nggak keluar sekarang, kita akan terjebak di sini." Dimas mengangguk, meski rasa takut masih memenuhi dadanya. "Tapi, kemana kita pergi? Sudah tidak ada jalan lagi." "Jalan satu-satunya adalah menuju ke utara," jawab pria bertato itu. "Ada desa yang masih bisa kita tuju. Mereka mungkin bisa membantu kita." Dimas tahu itu satu-satunya harapan yang tersisa. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti langkah pria bertato itu. Mereka mulai bergerak, berlari melewati jalan-jalan yang semakin kosong dan penuh dengan kehancuran. Mereka harus berjuang melalui pertempuran besar yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, suara langkah kaki yang berat semakin mendekat. Mereka bisa mendengar suara teriakan, suara rontokan benda-benda, dan suara kehancuran yang semakin keras. Semua tanda yang mengindikasikan bahwa kelompok zombie semakin dekat. Dimas dan kelompoknya terus berlari, namun sesekali mereka harus berhenti untuk bertahan melawan serangan zombie yang menyerbu mereka dari segala arah. Dalam momen-momen seperti ini, Dimas merasa dunia di sekelilingnya semakin hancur. Semua yang pernah ia percayai, harapan, tempat yang aman, bahkan teman-teman yang ia temui, sekarang tidak lagi ada. "Tunggu," teriak pria bertato itu. "Ada sesuatu di depan." Dimas menatap ke depan, melihat apa yang terlihat seperti sebuah pos militer yang terlantar. Tanda-tanda keputusasaan tampak jelas. Pagar yang rusak, dan bangunan yang telah hancur. Mereka mendekat, dan tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari dalam pos. Beberapa zombie tumbang, tetapi suara tembakan itu tidak berhenti.
Terjadi pertarungan yang lebih besar di dalam pos. Ini tidak aman, teriak Dimas, merasa ketegangan semakin memuncak. Kita harus pergi dari sini. Namun, pria bertato itu tetap teguh. Kita harus bertemu mereka. Jika mereka adalah kelompok yang sama, kita bisa berjuang bersama. Dimas merasa bingung. Apakah ini langkah yang benar? Apakah mereka bisa bertahan di sini atau malah terjebak lebih dalam? Tidak ada pilihan lain, dan ketegangan semakin memuncak saat mereka berlari menuju pos. Saat mereka mencapai pintu pos, Dimas terkejut melihat beberapa tentara yang bertempur mati-matian melawan zombie yang semakin banyak. Mereka tampak tak terkendali, terjebak dalam pertempuran yang tak berkesudahan. Tembakan-tembakan terdengar, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Turun, perintah seorang tentara yang tampaknya pemimpin di sana, berteriak kepada Dimas dan kelompoknya. Dimas tak bisa berkata apa-apa. Semua yang ia rasakan hanya ketakutan dan kebingungannya. Mereka mulai bertempur untuk bertahan hidup, melawan segerombolan zombie yang terus-menerus datang. Perang yang sudah tidak terhindarkan itu telah dimulai. Episode 9, Sekejap Harapan. Suara tembakan memenuhi udara, bergabung dengan teriakan dan deru langkah kaki yang semakin mendekat. Dimas berdiri di belakang tumpukan puing, matanya menatap dengan waspada ke arah pos militer yang sekarang menjadi medan pertempuran. Di depan mereka, beberapa tentara bertempur habis-habisan melawan zombie-zombie yang semakin meluas jumlahnya. Setiap tembakan yang terdengar seolah menjadi isyarat bahwa mereka tak akan bertahan lama. Berhenti, teriak salah satu tentara, menoleh dengan wajah cemas. Ini bukan tempat yang aman, kalian harus pergi. Dimas merasakan tubuhnya kaku. Di satu sisi, mereka masih punya sedikit harapan untuk bertahan jika bisa bergabung dengan tentara. Namun, di sisi lain, mereka tahu semakin lama mereka bertahan di tempat ini, semakin besar peluang mereka untuk terjebak dalam kepungan zombie yang semakin banyak. Pria bertato itu menatap Dimas dengan tatapan penuh keputusan. Kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo, kita cari jalan keluar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, beberapa tentara yang sedang bertempur dipukul mundur oleh serbuan zombie. Satu persatu, mereka jatuh dan akhirnya berubah menjadi makhluk tak terkendali. Ketegangan memuncak, dan Dimas merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Kita harus bergerak, teriak pria bertato itu lagi. Ke arah kiri, itu jalan keluar. Dimas menatap jalan yang dimaksud, sebuah jalan kecil yang mengarah keluar dari pos. Namun, jalan itu tak tampak lebih aman, dikelilingi oleh reruntuhan dan mayat-mayat zombie yang tergeletak. Namun, itu satu-satunya pilihan yang ada. Mereka berlari menuju jalan kecil itu, saling melindungi satu sama lain. Sementara itu, suara tembakan dan tangisan dari pasukan yang bertahan di pos semakin redup. Dimas tahu bahwa setiap langkah mereka semakin jauh dari harapan. Namun, tak lama setelah mereka berlari, mereka mendengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Dimas menoleh ke belakang, dan di kejauhan, sebuah rombongan zombie raksasa muncul, lebih banyak dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tentu saja, mereka tahu mereka tidak akan bisa berlari selamanya. Harapan mulai memudar. Tunggu, seru Dimas, menghentikan langkah mereka. Ada sesuatu di sana. Di depan mereka, di ujung jalan, ada sebuah kendaraan besar yang terhenti. Sepertinya itu adalah kendaraan militer yang telah ditinggalkan. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju kendaraan itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi mereka kesempatan bertahan hidup lebih lama. Namun, saat mereka mendekat, mereka terkejut. Ternyata kendaraan itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Mesin-mesinnya rusak, dan ada darah di sekelilingnya. Seseorang pasti sudah mencoba untuk melarikan diri dari sini sebelumnya dan gagal. Ini jebakan, pria bertato itu bergumam. Kita tidak bisa mengandalkan kendaraan ini. Tiba-tiba, dari dalam kendaraan, mereka mendengar suara langkah kaki lain, langkah yang lebih berat dan lebih mengancam. Dimas terkejut melihat dua orang berseragam tentara keluar dari balik kendaraan, wajah mereka penuh ketegangan dan kebingungan. Kalian di sini? Salah satu tentara bertanya dengan suara parau. Kalian selamat? Dimas mengangguk, meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan. Kami butuh bantuan. Tentara itu menghela napas dan melangkah maju.
Kami sudah kehabisan amunisi dan hampir kehabisan makanan. Tapi jika kalian bisa membantu kami melawan mereka, mungkin kita bisa bertahan lebih lama. Dimas tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka harus bertahan hidup, dan jika itu berarti bertempur, mereka tak punya pilihan lain. Dengan senapan yang diberikan oleh tentara, Dimas dan kelompoknya bersiap untuk menghadapi serbuan zombie yang datang. Di luar, suara gerakan zombie semakin mendekat. Mereka tahu bahwa saat pertempuran ini dimulai, tak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan bertahan hidup. Perang besar itu dimulai. Begitu banyak yang dipertaruhkan, begitu banyak yang dipertahankan. Episode 10, Pertempuran Terakhir. Baku tembak terdengar semakin keras, sementara zombie semakin mendekat. Dimas dan kelompoknya, bersama dengan beberapa tentara yang selamat, sekarang terperangkap di belakang kendaraan militer yang rusak. Suasana semakin mencekam, dengan bayangan zombie yang mulai memenuhi setiap sudut. Tanpa pilihan lain, mereka bersiap untuk pertempuran yang mereka tahu bisa menjadi yang terakhir. Ini semua atau tidak sama sekali, seru pria bertato itu, sambil mengisi ulang senapannya. Kita harus bertahan sampai akhir. Dimas merasakan ketegangan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Tangan kanannya masih terluka, namun ia memegang senapan dengan erat. Matanya terfokus pada gerakan zombie yang semakin mendekat. Setiap langkah mereka terdengar seperti dentuman guntur yang semakin mendekat. Semua orang di sekitarnya siap untuk bertarung, meski mereka tahu bahwa kemenangan tidak pasti. Seorang tentara yang tampak lebih tua, dengan wajah penuh lelah, memberi Dimas sebuah pelukan singkat di bahu. Anak muda, kau punya keberanian. Tapi ini waktunya kita semua bertarung bersama. Jika kita bisa bertahan, mungkin kita punya sedikit harapan. Dimas mengangguk, meski hatinya penuh dengan kecemasan. Saat itulah ia mendengar suara teriakan yang lebih keras dari sebelumnya. Ratusan zombie kini mulai menyerang dengan kecepatan yang lebih dahsyat. Mereka berlarian tanpa pikir panjang, beberapa di antaranya berjatuhan di atas mayat rekan-rekan mereka, yang sudah berubah menjadi zombie. Siapkan senjata kalian, teriak salah satu tentara. Bertahanlah di sini. Pertempuran itu dimulai dengan sangat cepat. Dimas dan kelompoknya menembak satu persatu zombie yang datang, namun jumlah mereka terus bertambah. Dimas merasa dadanya semakin sesak dengan ketakutan. Apa yang mereka lakukan bisa jadi sia-sia, tapi mereka tak punya pilihan lain selain bertahan. Namun, di tengah pertempuran, Dimas melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kendaraan besar, yang tampaknya berasal dari kelompok lain, muncul di kejauhan. Ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Tanpa berpikir panjang, Dimas berlari menuju kendaraan itu, melintasi medan pertempuran yang kacau. Sementara itu, pria bertato itu dan beberapa tentara lain berjuang keras untuk menahan serbuan zombie. Dimas berlari dengan sekuat tenaga, keringat mengalir deras, dan rasa takut semakin membengkak di dada. Namun, saat ia mencapai kendaraan itu, pintu terbuka dan seorang pria keluar, wajahnya lelah dan penuh luka. "Siapa kalian?" tanya pria itu, suaranya penuh ketegangan. "Apa kalian bagian dari kelompok yang berusaha bertahan?" Dimas tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan hanya mengangguk dan menunjuk ke belakang, ke medan pertempuran yang semakin mengerikan. Zombie mereka menyerbu. Tanpa banyak bicara, pria itu menarik Dimas ke dalam kendaraan. "Kita harus pergi sekarang. Kalau kita tidak, kita semua akan mati di sini." Mereka mulai melaju, meninggalkan medan pertempuran yang penuh dengan kekacauan. Namun, meskipun mereka berhasil lolos dari serbuan, Dimas tahu bahwa ini bukanlah kemenangan. Mereka hanya berhasil melarikan diri sementara. Mereka masih harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup di dunia yang sudah tidak lagi sama. Setelah beberapa jam berkendara, mereka berhenti di sebuah desa kecil yang tampaknya lebih aman, meskipun suasananya tetap suram. Para penyintas lainnya yang telah bersembunyi di sana menyambut mereka dengan hati-hati. "Selamat datang di tempat terakhir yang aman," kata pria yang menyelamatkan Dimas, namun suara di matanya penuh keletihan. "Tapi ingat, ini bukanlah akhir dari semua ini. Perjuangan kita baru saja dimulai." Dimas merasa kelelahan yang luar biasa. Meskipun ada rasa lega karena bisa melarikan diri, ketakutan dan kecemasan yang ia rasakan belum sepenuhnya hilang. Dunia ini belum aman,
dan ia tahu bahwa perjalanan panjang untuk bertahan hidup baru saja dimulai. Episode 11, Titik Balik. Dimas terengah-engah saat melangkah keluar dari kendaraan yang telah membawa mereka ke desa kecil yang tampak lebih aman, meskipun semua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Mereka masih dihadapkan pada dunia yang penuh dengan ancaman, dan ketidakpastian yang mencekam terus membayangi setiap langkah mereka. Desa ini tampak sunyi, namun ada rasa ketegangan di udara. Beberapa rumah terlihat rusak, dengan tanda-tanda kehidupan yang hancur. Di tengah desa, sekelompok penyintas berkumpul, tetapi ekspresi mereka tak memperlihatkan kebahagiaan. Mereka semua tahu, di dunia yang sekarang, rasa aman hanya sementara. Ini bukanlah tempat yang sempurna, kata pria yang membawa Dimas, matanya serius dan penuh kebingungan. Namun, kita akan bertahan di sini, sementara waktu. Mungkin ini satu-satunya tempat yang masih bisa kita sebut rumah. Dimas melihat sekelilingnya, menilai keadaan. Para penyintas tampak kelelahan, terluka, dan penuh kekhawatiran. Beberapa pria sedang memperbaiki pagar yang rusak, sementara yang lainnya berusaha menenangkan anak-anak yang terlihat ketakutan. Kita harus mencari cara untuk bertahan hidup, lanjut pria tersebut. Kita tidak bisa terus melarikan diri. Kita harus menemukan cara untuk melawan dan mengambil alih kembali kota ini. Dimas merasa perasaan campur aduk. Meskipun tempat ini terlihat lebih aman dibandingkan dengan tempat yang mereka tinggalkan, ia tahu ini adalah jebakan sementara. Mimpi buruk mereka belum berakhir, dan meskipun ada sedikit harapan, masih ada pertempuran besar yang menunggu mereka. Saat mereka masuk lebih dalam ke desa, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Dimas menoleh dengan cepat, hanya untuk melihat kelompok tentara yang sudah bersembunyi datang dari belakang. Wajah mereka serius, penuh rasa takut dan cemas. Mereka sudah tahu kita ada di sini, kata salah satu tentara. Kita tidak bisa bertahan lama jika mereka mulai mencari tempat ini. Dimas merasa hatinya berdebar kencang. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Tempat ini sudah sangat rentan, dan setiap detik yang berlalu semakin membawa mereka lebih dekat ke kenyataan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini. Pria bertato itu menatap Dimas dan yang lainnya dengan tatapan penuh tekad. Kita tidak bisa hanya bertahan di sini. Kita harus melawan. Jika kita ingin tetap hidup, kita harus menemukan sumber daya dan persediaan yang cukup untuk bertahan lebih lama. Mereka semua tahu bahwa ini adalah ujian terakhir mereka. Jika mereka tidak bisa mengatasi ancaman yang datang dari luar desa, mereka akan kehilangan satu-satunya tempat yang masih bisa mereka sebut rumah. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa untuk bertahan, mereka harus melawan, dan jika perlu, berjuang sampai titik darah penghabisan. Siapkan senjata kalian, perintah pria bertato itu. Ini adalah titik balik kita. Kita berperang sekarang, atau kita akan hancur. Dimas merasakan ketegangan yang mencekam di dadanya. Ini adalah ujian hidup dan mati, dan apa yang akan terjadi selanjutnya tak bisa diprediksi. Namun, satu hal yang pasti, dunia ini tak lagi memberi ruang untuk ragu. Episode 12, Pengepungan. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Desa kecil yang mereka anggap aman kini diselimuti kecemasan. Dimas berdiri di depan gerbang yang telah diperbaiki, matanya memandang jauh ke horizon yang mulai kabur oleh kabut tebal. Wajahnya tampak lelah, tapi ia tahu mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Mereka harus bersiap menghadapi serangan yang sudah tak terhindarkan. Pria bertato itu, yang kini semakin memimpin kelompok tersebut, menghampiri Dimas. Wajahnya penuh tekad. Mereka akan datang, Dimas. Kita harus siap menghadapi mereka. Kalau kita tidak bertahan, kita akan hilang begitu saja, seperti yang lainnya. Dimas mengangguk pelan, meski hatinya dipenuhi keraguan. Apakah mereka bisa bertahan? Mereka sudah kehabisan banyak persediaan, dan serbuan zombie yang datang semakin masif. Namun, mereka tidak punya banyak pilihan selain bertarung. Jika mereka menyerah, mereka akan segera jatuh. Mari kita pastikan bahwa kita bisa bertahan hidup di sini, kata Dimas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kita harus melawan. Mereka mulai memperkuat posisi mereka, membangun jebakan dan pagar yang lebih kuat di sekitar desa. Beberapa pria bekerja untuk mengumpulkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup, sementara yang lainnya menjaga garis pertahanan.
Dimas dan pria bertato itu memimpin sebuah kelompok kecil untuk mencari persediaan lebih lanjut. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Namun, beberapa jam setelah mereka mempersiapkan segala sesuatunya, teriakan terdengar dari luar desa. Salah satu penjaga yang ditempatkan di luar berlari dengan terburu-buru, wajahnya pucat dan terengah-engah. "Mereka sudah di luar," teriaknya. "Mereka sudah datang." Zombie dari segala arah menyerbu desa dengan cepat. Jumlah mereka begitu banyak, dan kecepatan mereka semakin menakutkan. Suara desisan mereka semakin keras, seiring dengan suara gigi-gigi yang menggerung, bersiap untuk melahap apa saja yang ada di depan mereka. "Pertahankan posisi," teriak pria bertato itu, sambil memerintahkan kelompok untuk mengambil senjata dan siap bertempur. Semua orang di desa kini bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dimas merasa jantungnya berdetak lebih cepat, napasnya terasa sesak. Mereka sudah berada di ujung tanduk, dan pertempuran ini bisa menjadi yang terakhir bagi mereka. Namun, tak ada jalan untuk mundur. Mereka harus bertarung untuk bertahan hidup. Pengepungan dimulai dengan sengit. Dimas berdiri di garis depan, senapan di tangan, matanya terfokus pada gerakan zombie yang mulai mendekat. Setiap peluru yang ditembakkan, setiap serangan yang mereka lakukan, terasa semakin sia-sia karena jumlah musuh yang begitu banyak. Setiap kali satu zombie jatuh, yang lainnya segera menggantikan tempatnya. Namun, di tengah kekacauan itu, Dimas mendengar suara lain, suara langkah kaki manusia. Ia menoleh dan melihat beberapa pria yang tampaknya tidak dikenal, berlari menuju garis depan dengan senapan terarah. Mereka adalah kelompok tentara atau penyintas lain yang juga mencoba untuk bertahan. "Ini kesempatan kita," seru pria bertato itu. "Jika kita bergabung dengan mereka, kita bisa memecah pengepungan ini." Namun, saat mereka berlari menuju kelompok tersebut, Dimas menyadari sesuatu yang mengerikan. Beberapa dari tentara itu tampak berbeda, wajah mereka tidak manusiawi, mereka berjalan dengan gerakan yang tak wajar. Sebelum Dimas bisa bereaksi, satu dari mereka menyerang. Keadaan semakin kacau. Dalam sekejap, perang yang sudah tidak terhindarkan kini berubah menjadi pertarungan dengan musuh yang tak terduga. Mereka tidak hanya berhadapan dengan zombie, tetapi dengan kelompok manusia yang telah terinfeksi dan berubah menjadi makhluk buas yang lebih kuat dan lebih pintar. Dimas harus memilih. Apakah ia akan bertahan dengan kelompoknya dan bertarung melawan manusia yang telah terinfeksi, atau ia akan mencoba mencari jalan keluar yang lebih aman, meskipun jalan itu penuh dengan resiko? Pertempuran terus berlangsung dengan sengit, setiap keputusan yang diambil bisa menentukan nasib mereka semua. Keputusan Dimas akan menjadi penentu apakah mereka akan bertahan atau terhancurkan. Episode 13, Pengkhianatan. Pengepungan desa semakin mencekam. Dimas, yang berdiri di garis depan bersama kelompoknya, merasa tubuhnya lelah, namun rasa takutnya lebih besar. Mereka bertempur dengan gigih melawan gelombang demi gelombang zombie, tetapi yang mereka tidak ketahui adalah ancaman lain yang lebih mematikan sedang mendekat. Di tengah pertempuran, ketika harapan hampir pudar, muncul sebuah pengkhianatan yang mengubah segalanya. Suara tembakan semakin jarang terdengar, tanda bahwa persediaan amunisi mereka mulai menipis. Dimas melihat sekeliling, wajah-wajah yang penuh keletihan, yang menunjukkan bahwa mereka sudah berada di ambang keputusasaan. Pria bertato itu terus memimpin, namun raut wajahnya mulai memudar, tanda bahwa dia juga merasa terpojok. "Dimas," teriak pria bertato itu, menoleh ke arah Dimas dengan wajah penuh kecemasan. "Kita harus bergerak. Jika kita tidak keluar dari sini sekarang, kita akan mati semua." Dimas merasa bingung, seiring dengan semakin banyaknya zombie yang terus menyerang. Apakah mereka akan berhasil keluar hidup-hidup dari sini? Apakah ada harapan lagi? Namun, sebelum Dimas bisa menjawab, teriakan keras terdengar dari sisi lain desa. Beberapa dari kelompok penyintas mereka berlari ke arah mereka dengan wajah panik. Mereka datang. Kelompok manusia yang terinfeksi, mereka datang ke sini. Dimas terperanjat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang bertahan dari serangan zombie. Sekarang, mereka juga harus melawan manusia yang telah terinfeksi dan menjadi lebih berbahaya. Mereka bukan hanya zombie biasa, mereka lebih pintar dan lebih kejam. Ketegangan semakin memuncak. Beberapa dari penyintas yang masih bertahan merasa putus asa dan mulai lari ke arah yang tidak diketahui. Namun,
Sebelum Dimas bisa mengatur langkah mereka, tiba-tiba seorang pria yang ia kenal, salah satu anggota kelompok mereka, menghampiri pria bertato itu dengan ekspresi yang berbeda. "Ada yang salah dengan kalian," kata pria itu dengan suara tegas, tetapi matanya menunjukkan kebingungan. "Kalian tidak bisa keluar hidup-hidup dari sini." Dimas menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Pria itu tersenyum sinis. "Kalian pikir kami akan bertahan begitu saja? Ada yang menginginkan kalian mati di sini. Kalian pikir kami hanya bertempur untuk bertahan hidup? Tidak. Kami punya rencana." Seketika, Dimas merasakan darahnya berdesir. Ia menyadari bahwa di antara mereka ada yang telah merencanakan pengkhianatan ini. Beberapa dari mereka, yang mereka kira teman, ternyata malah ingin menyingkirkan mereka semua. "Sial," teriak pria bertato itu, menyadari bahwa mereka telah diserang dari dalam. "Kita dikhianati." Dalam sekejap, beberapa dari kelompok mereka yang tadinya tampak setia, kini menyerang mereka. Serangan itu sangat mendalam, seperti serangan yang datang dari dalam, memanfaatkan rasa percaya yang telah dibangun selama ini. Dimas dan pria bertato itu terpaksa melawan mereka dengan penuh kebingungan dan rasa sakit. Pertempuran kini bukan hanya melawan zombie, tetapi juga melawan orang-orang yang pernah berjuang bersama mereka. Mereka berlari, mencoba untuk melindungi diri dan teman-teman mereka yang masih setia. Namun, setiap langkah terasa lebih sulit. Kepercayaan yang dibangun selama ini telah hancur begitu saja. "Kemana kita harus pergi sekarang?" tanya Dimas, nafasnya terengah-engah. "Bagaimana kita bisa melarikan diri dari ini?" Pria bertato itu menatap Dimas dengan tatapan penuh tekad. "Kita harus melawan, Dimas. Mungkin kita tidak bisa keluar dari sini hidup, tapi kita bisa membuat mereka menyesal." Saat mereka bergerak menuju garis pertahanan yang tersisa, Dimas tahu bahwa jalan keluar dari desa ini tidak akan mudah. Keputusan yang diambil sekarang akan menentukan apakah mereka akan bertahan atau terkubur di tempat ini. Mereka tidak hanya berhadapan dengan zombie, tapi juga dengan pengkhianatan yang lebih mematikan. Pertempuran besar, yang menggabungkan perasaan kehilangan dan kebingungannya, baru saja dimulai. Episode 14, Melawan Ketidakpastian. Desa yang dulu mereka anggap aman kini hancur oleh pengkhianatan dan kekacauan. Dimas berdiri di tengah pertempuran yang tak terelakkan, senapan di tangan dan matanya tajam memandangi musuh yang dulu dianggap teman. Beberapa dari mereka yang memilih untuk berpihak pada para pengkhianat kini bertarung dengan brutal, tidak ada kata maaf di antara mereka. Bagaimana bisa ini terjadi? Dimas bergumam, rasa sakit dan kebingungannya bercampur. Di sekelilingnya, kelompok penyintas yang masih setia berjuang dengan gigih, namun jumlah musuh mereka kini meningkat. Zombie masih mengelilingi desa, sementara pengkhianat yang berbalik menyerang mereka menambah kesulitan. Pria bertato itu, yang masih berjuang di samping Dimas, mengarahkan senapan ke sekelompok pengkhianat yang menyerang mereka dari belakang. "Kita tidak bisa mundur, Dimas. Mereka tidak hanya mengkhianati kita, mereka akan membunuh kita jika kita membiarkan mereka." Dimas menatap pria bertato itu, perasaan putus asa semakin menguat. "Lalu apa yang kita lakukan? Kita dikepung di sini. Mereka tidak hanya zombie, tapi juga manusia yang telah menjadi monster." Pria bertato itu menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Dimas dengan tatapan penuh tekad. "Kita bertarung sampai akhir. Kita harus memastikan mereka tahu bahwa kita tidak akan mudah kalah." Namun, saat mereka bertarung melawan pengkhianat yang berubah menjadi musuh yang lebih berbahaya, Dimas menyadari bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Salah satu dari mereka, seorang pria yang sebelumnya tampak setia, tiba-tiba berubah menjadi makhluk buas yang lebih kuat dari sebelumnya. Mata pria itu kini berwarna merah, dan tubuhnya penuh dengan luka yang tampaknya tidak bisa dijelaskan. "Sial! Mereka terinfeksi," teriak Dimas, menyadari bahwa beberapa dari mereka telah dipengaruhi oleh sesuatu yang lebih mengerikan dari virus zombie biasa. Ini bukan hanya infeksi zombie. Ini ada sesuatu yang lebih besar. Ketika pertempuran semakin intens, Dimas merasakan gelombang rasa takut yang semakin besar. Apa yang sedang mereka hadapi kini bukan hanya wabah zombie biasa, tetapi infeksi yang telah membuat manusia berubah menjadi makhluk buas yang bahkan lebih sulit dikendalikan. Mereka berjuang melawan musuh yang bisa berpikir, merencanakan, dan menyerang dengan lebih cerdas daripada yang pernah mereka bayangkan. Di tengah kekacauan itu,
Dimas menyadari bahwa jika mereka tidak segera menemukan cara untuk mengatasi ancaman ini, mereka semua akan hancur. Mereka harus menemukan pemimpin dari kelompok pengkhianat ini. Siapa yang benar-benar mengendalikan mereka? Namun, saat Dimas berlari menuju tempat perlindungan, ia terkejut melihat kelompok pengkhianat yang tersisa sedang berkumpul di tengah desa. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, sebuah rencana yang akan mengubah jalannya perang ini. Kita harus memutuskan ini sekarang, kata pria bertato itu dengan suara berat, seiring mereka mengamati rencana musuh. Kita harus menyerang mereka sebelum mereka menyerang kita dengan lebih besar. Dimas tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah waktu yang semakin sedikit untuk bertahan. Mereka harus melawan dengan segala yang mereka miliki, atau mereka akan menjadi korban berikutnya dalam permainan maut ini. Siapkan diri kalian, kata Dimas dengan suara penuh tekad. Hari ini kita tidak hanya melawan zombie. Kita melawan kekuatan yang lebih besar, dan kita akan bertarung sampai akhir. Pertempuran ini adalah ujian terakhir bagi mereka. Ujian hidup dan mati yang akan menentukan apakah mereka bisa bertahan di dunia yang semakin hancur. Episode 15, Pengorbanan. Pagi itu, suasana di desa yang telah hancur terasa sangat berat. Debu dan asap masih menggantung di udara, dan bekas-bekas pertempuran terlihat jelas di setiap sudut. Dimas dan kelompok penyintas yang tersisa kini berada di ujung harapan mereka. Setelah bertempur melawan zombie dan pengkhianat yang lebih kuat dari sebelumnya, mereka tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Dimas berdiri di depan gerbang desa yang hancur, memandang sekeliling dengan tatapan kosong. Wajahnya yang penuh luka dan kelelahan menunjukkan betapa beratnya perjuangan yang telah mereka hadapi. Namun, ada satu hal yang menguatkan dirinya, keinginan untuk bertahan hidup, untuk melindungi orang-orang yang tersisa. Saatnya kita bertindak, kata pria bertato itu dengan suara keras, menarik Dimas keluar dari lamunannya. Kita harus menemukan sumber daya, sebelum mereka datang lagi. Dimas mengangguk, meskipun dalam hatinya masih penuh dengan ketidakpastian. Mereka tahu bahwa kelompok pengkhianat yang tersisa, yang telah dipengaruhi oleh infeksi yang lebih kuat, akan segera kembali untuk menyerang mereka. Tidak ada tempat aman, tidak ada waktu yang tersisa. Kelompok itu memutuskan untuk bergerak, meninggalkan desa yang telah menjadi kuburan mereka. Mereka harus mencari tempat baru untuk berlindung, tempat di mana mereka bisa melanjutkan perjuangan mereka, meskipun itu berarti berperang lebih keras lagi. Namun, saat mereka berjalan, Dimas mulai merasakan perasaan yang semakin berat. Mereka dikepung, dan meskipun mereka bergerak dengan cepat, Dimas tahu bahwa mereka tidak akan bisa lari selamanya. Waktu mereka semakin sedikit. Di tengah perjalanan mereka tiba di sebuah jembatan yang rusak, yang terletak di luar desa yang telah hancur. Jembatan itu satu-satunya jalan menuju kota yang lebih besar di utara, yang menurut beberapa informasi yang mereka peroleh sebelumnya, mungkin masih ada harapan untuk bertahan. Sekarang atau tidak sama sekali, kata pria bertato itu, melihat jembatan yang sudah sangat rapuh. Kita harus menyeberang sekarang juga, kalau tidak, kita akan terjebak di sini. Namun, ketika mereka mulai melangkah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah jembatan, sebuah ledakan besar mengguncang tanah di bawah mereka. Tanpa peringatan, sekelompok zombie raksasa muncul dari sisi jembatan, berlari menuju mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka bukan hanya zombie biasa, mereka jauh lebih kuat, lebih besar, dan lebih buas. Kita harus bertahan, teriak pria bertato itu, mencoba memberikan perintah, namun semuanya sudah terlambat. Ledakan yang besar telah memecahkan sebagian jembatan, dan beberapa anggota kelompok mulai terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Dimas berlari sekuat tenaga, menghindari serangan dari zombie raksasa yang mulai menyerang dengan brutal. Namun, dalam kekacauan itu, ia mendengar teriakan dari belakang. Salah satu penyintas yang masih setia, seorang pria yang telah berjuang bersama mereka sejak awal, terjatuh dan hampir tergulung oleh ledakan. Dimas tidak bisa membiarkan teman-temannya hilang begitu saja. Dengan keberanian yang tersisa, ia berlari menuju pria itu, mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Namun, saat ia menarik pria itu kembali ke atas jembatan, sebuah zombie besar tiba-tiba muncul dari sisi lain, memukul pria itu dengan brutal. Pria itu terjatuh kembali, dan Dimas merasakan betapa beratnya pengorbanan itu. Dalam detik yang sangat cepat, ia tahu bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang. Salah satu dari mereka harus tetap bertahan untuk melawan, dan saat itu, Dimas membuat keputusan yang sangat sulit.
Pergilah, jangan kembali. Dimas berteriak kepada pria bertato itu, mengorbankan dirinya untuk memberi waktu bagi teman-temannya untuk melarikan diri. Ini adalah pengorbanan terakhir kita. Selamatkan diri kalian. Dengan langkah yang berat, pria bertato itu mengangguk dan memimpin sisa kelompok untuk melarikan diri, meninggalkan Dimas dan beberapa penyintas yang tetap bertahan melawan zombie raksasa yang semakin banyak. Dimas berdiri tegak di jembatan yang hampir runtuh, memandang para zombie yang datang, dan tahu bahwa ia tidak akan bisa bertahan lama. Namun, di dalam dirinya ada perasaan bahwa pengorbanannya mungkin memberikan sedikit harapan bagi mereka yang masih hidup. Episode 16, Keputusan Terakhir. Dimas berdiri di tepi jurang, tubuhnya lelah dan luka-luka membekas di tubuhnya. Ia melihat ke bawah, merasakan angin yang berhembus kencang dari jurang yang dalam di bawahnya. Seluruh dunia terasa gelap, tetapi di dalam dirinya masih ada sedikit harapan. Harapan yang mungkin bisa mengubah nasib mereka yang tersisa. Setelah mengorbankan dirinya untuk memberi waktu bagi teman-temannya, Dimas kini merasa sendirian. Para zombie raksasa yang datang setelah ledakan besar semakin mendekat. Namun, di tengah kekacauan, ia mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru, suara yang sudah sangat familiar. Dimas menoleh, dan di kejauhan, ia melihat pria bertato itu, yang kini kembali untuk menolongnya. "Kenapa kamu kembali?" Dimas berteriak dengan suara serak. "Jalanmu sudah aman. Kau seharusnya pergi." Pria bertato itu, yang wajahnya kini penuh dengan kecemasan, berlari mendekat. "Aku tidak bisa meninggalkanmu, Dimas," jawabnya, nafasnya terengah-engah. "Kau sudah memberi kami waktu, kini saatnya aku membayar hutangku." Dimas merasa perasaan campur aduk. Mereka berdua terperangkap di jembatan yang hampir runtuh, dengan zombie yang semakin mendekat. "Mereka akan menghancurkan kita. Kita harus mencari cara keluar dari sini," seru Dimas, wajahnya penuh keputusasaan. Namun, pria bertato itu tidak menghiraukan kata-kata Dimas. "Kita akan bertarung bersama. Kalau kita akan mati, kita mati bersama," katanya dengan suara berat, matanya penuh dengan keteguhan. Dimas merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Mereka sudah tidak punya banyak waktu, dan setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada takdir yang tidak bisa mereka hindari. Dimas tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Mereka harus membuat keputusan besar. Apakah mereka akan bertahan hingga akhir atau memilih pengorbanan lain yang lebih besar? Pria bertato itu mengambil senapan yang tersisa, dan mereka berdiri bersama di ujung jembatan yang hampir runtuh, siap menghadapi gelombang zombie yang semakin dekat. Setiap serangan yang datang terasa semakin brutal. Namun, meskipun peluang mereka semakin kecil, mereka tidak menyerah. "Ini adalah keputusan terakhir kita," kata Dimas dengan suara yang dalam, matanya penuh tekad. "Apapun yang terjadi, kita akan berjuang sampai akhir." Tiba-tiba, dalam keremangan, terdengar suara keras dari belakang. Sebuah kelompok besar tentara yang telah terlambat datang, muncul di kejauhan. Mereka berlari dengan senjata terarah, mencoba memecah kerumunan zombie yang menghalangi jalan mereka. "Tempat ini akan menjadi medan pertempuran terakhir kita," pria bertato itu berkata, suaranya penuh keberanian. "Jika mereka ingin bertahan hidup, kita harus memastikan kita menyingkirkan semua ancaman yang datang." Dimas merasakan sedikit harapan kembali muncul, meski dengan perasaan cemas yang mendalam. Para tentara datang untuk menolong mereka, tetapi waktu mereka semakin terbatas. Mereka harus bertarung dengan segala daya mereka, atau semuanya akan hancur. Saat zombie semakin dekat, Dimas merasa keputusan akhir mereka semakin jelas. Mereka harus bertahan dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk melawan. Meskipun dunia ini semakin tidak pasti, mereka akan bertempur sampai napas terakhir. "Jika kita harus jatuh, kita akan jatuh bersama," kata Dimas, menatap pria bertato itu. "Tidak ada yang akan menyelamatkan kita kecuali perjuangan ini." Episode 17, Keputusan yang Membentuk Takdir. Ledakan dahsyat yang mengguncang jembatan itu masih terngiang di telinga Dimas. Di sekitarnya, keadaan semakin kacau. Zombie-zombie besar dan ganas terus menyerang. Namun di balik kepanikan itu, ada sesuatu yang lebih penting, keputusan yang harus diambil untuk menentukan masa depan mereka. Ketika harapan tampaknya hampir sirna, pertempuran ini menjadi titik balik yang akan mengubah nasib mereka. Dimas menatap pria bertato itu dengan mata penuh tekad.
Mereka berdiri di tepi jurang, dikelilingi oleh musuh yang semakin mendekat. Tidak ada jalan mundur, dan mereka tahu mereka tidak akan bisa bertahan tanpa strategi yang lebih baik. Mereka hanya memiliki satu kesempatan, satu keputusan yang bisa menentukan apakah mereka akan bertahan hidup atau mati. Ini saatnya, kata Dimas, memandang ke arah pasukan zombie yang semakin mendekat. Kita harus membuat keputusan ini sekarang juga. Pria bertato itu mengangguk, wajahnya penuh dengan rasa tanggung jawab dan keberanian. Kita bertarung dengan apa yang kita punya. Kita tidak bisa bersembunyi lagi. Kita harus pergi dan serang balik mereka. Namun, saat mereka berlari menuju garis depan untuk menyerang, Dimas mendengar suara langkah kaki lain. Beberapa tentara yang telah datang untuk membantu mereka kini juga tiba di tepi jurang. Mereka membawa amunisi dan persenjataan yang lebih lengkap, tetapi ekspresi mereka penuh kekhawatiran. Kalian harus cepat, kita tidak punya banyak waktu, kata salah satu tentara yang terlihat lebih berpengalaman. Zombie-zombie besar itu lebih kuat dari yang kita duga, dan kita tidak tahu berapa banyak yang mereka bawa. Dimas merasa ketegangan meningkat. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, desa dan seluruh harapan mereka akan hancur begitu saja. Tetapi, di sisi lain, jika mereka menyerang terlalu terburu-buru, mereka akan terjebak dalam pertempuran yang lebih besar dan lebih mematikan. Apakah kita bisa melakukan ini? Tanya Dimas, wajahnya penuh kebingungan. Jika kita bertarung sekarang, apakah kita bisa mengalahkan mereka? Pria bertato itu menatapnya dengan serius. Kita hanya punya satu kesempatan, Dimas. Mereka sudah terlalu dekat. Ini bukan waktu untuk ragu. Kita serang sekarang, atau kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Dimas merasa ada sedikit harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Mereka bisa bertahan jika mereka bertindak cepat dan tepat. Mereka harus memanfaatkan semua yang mereka punya dan mengambil risiko besar. Saat mereka menyerbu, suara tembakan mulai terdengar keras. Pasukan zombie mulai jatuh satu persatu, namun jumlah mereka terus bertambah. Beberapa tentara yang datang bersama mereka bertempur dengan gagah berani, meskipun mereka tahu bahwa tidak semua dari mereka akan selamat. Dimas berlari bersama pria bertato itu, melepaskan peluru ke arah zombie yang semakin banyak. Dalam setiap tembakan, ia merasa ada sedikit kebebasan, meskipun hanya sejenak. Mereka mulai mundur perlahan, berusaha membuka jalan keluar dari desa yang sudah hancur. Namun, saat pertempuran semakin sengit, Dimas melihat sesuatu yang mengerikan. Di tengah serangan, ia melihat seorang tentara yang terlihat seperti pemimpin kelompok mereka, terjatuh dan berubah menjadi zombie. Ia menatap Dimas dengan mata kosong dan mulut berbusa. Sebuah pengkhianatan yang mengerikan. Pemimpin itu telah lama terinfeksi tanpa mereka ketahui. Dimas merasa terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bisa melawan ancaman yang datang dari dalam kelompok mereka sendiri? Pria bertato itu menyadari perubahan tersebut dan berlari menuju Dimas. Tidak ada waktu untuk ragu. Kita harus pergi sekarang. Dimas mengangguk dengan cepat, meskipun hatinya penuh dengan kebingungan dan kesedihan. Mereka harus meninggalkan tempat itu, atau mereka akan mati di tangan teman-teman mereka yang sudah berubah menjadi makhluk buas. Mereka berlari menuju jalan keluar yang tersisa, namun di depan mereka, ada lebih banyak zombie yang menunggu. Keputusan mereka sudah dibuat, dan tidak ada jalan kembali. Hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan, berjuang sampai akhir. Dengan langkah pasti, mereka melanjutkan pertempuran yang akan menentukan nasib mereka, berjuang untuk hidup di dunia yang sudah kehilangan semua harapan. Episode 18, Harapan di Tengah Kegelapan. Saat matahari mulai tenggelam di balik horizon Jakarta yang sudah hancur, Dimas dan kelompok penyintas yang tersisa merasakan beban yang semakin berat. Mereka bertarung hingga titik darah penghabisan, namun meskipun kemenangan mereka terasa semakin dekat, ketegangan dan keputusasaan masih mengendap di udara. Desa yang pernah menjadi tempat perlindungan kini menjadi medan pertempuran yang telah hancur. Dimas, dengan wajah penuh luka dan tubuh yang lelah, memandang ke arah langit yang kelabu. Ia tahu bahwa mereka sudah berada di ujung takdir. Banyak yang sudah hilang, banyak yang telah jatuh, dan waktu semakin sempit. Tapi di dalam dirinya, ada satu hal yang tetap hidup, keinginan untuk bertahan. Ini tidak berakhir begitu saja, kata Dimas, suaranya berat, tetapi penuh tekad. Kita tidak akan menyerah.
Pria bertato itu berdiri di sampingnya, tangan yang masih memegang senapan, matanya memandang ke kejauhan. Kita sudah berjuang sejauh ini. Kita bertarung untuk hidup, untuk orang-orang yang masih ada. Ini bukan hanya tentang kita. Ini untuk dunia yang masih mungkin selamat. Mereka semua tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Mereka harus bergerak lebih jauh, menuju kota yang lebih besar di utara, tempat yang dipercaya masih memiliki tempat perlindungan. Namun, perjalanan itu akan penuh dengan bahaya, lebih banyak zombie, dan semakin sedikit persediaan yang mereka miliki. Saat mereka bersiap untuk meninggalkan desa, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat. Dari jauh, muncul kelompok tentara yang tampaknya telah tersisa. Mereka mengenakan pelindung tubuh, dan terlihat jauh lebih terlatih daripada mereka. Namun, ketika kelompok tentara itu mendekat, Dimas merasakan sesuatu yang aneh. Ada ketegangan di udara, dan raut wajah tentara yang datang tampak lebih cemas daripada sebelumnya. Sial! Gumam Dimas, matanya mengamati gerakan mereka. Mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Pria bertato itu menatapnya. Mungkin saja mereka juga berjuang untuk bertahan, tapi kita tidak bisa terlalu percaya begitu saja. Kita harus tetap hati-hati. Saat tentara itu tiba di dekat mereka, salah satu di antara mereka, seorang komandan, mendekat dan berbicara dengan nada serius. Kami datang untuk membantu, katanya, meskipun suaranya penuh dengan keraguan. Tapi kami juga sedang dikepung. Kami perlu berkolaborasi jika kita ingin bertahan hidup. Namun, sebelum Dimas bisa menanggapi, suara keras terdengar dari kejauhan. Suara tembakan, disusul oleh teriakan-teriakan yang menggema. Kelompok zombie, yang sebelumnya seolah-olah mundur, kini kembali dengan lebih banyak jumlah, lebih kuat, dan lebih cerdas. Mereka telah mendekati kelompok tentara tersebut. Ini saatnya, teriak pria bertato itu. Kita harus bertarung, atau kita akan mati di sini. Perang kembali dimulai. Dimas dan kelompoknya bersama tentara yang baru datang bertempur untuk bertahan hidup, menembak satu demi satu zombie yang menyerbu mereka. Mereka bergerak dengan cepat dan tegas, tidak memberi ruang bagi ketakutan untuk mengambil alih. Namun, di tengah pertempuran, Dimas merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar serangan zombie. Dia melihat beberapa tentara yang mulai mundur, dan tatapan mata mereka yang sebelumnya penuh keberanian kini berubah menjadi ketakutan. Ada yang hilang, sesuatu yang meresahkan di tengah pertempuran yang semakin intens. Apa yang terjadi? Tanya Dimas, melangkah maju dan bertanya pada seorang tentara yang terlihat ketakutan. Kenapa mereka mundur? Tentara itu menatap Dimas dengan tatapan kosong. Kami sudah tidak punya cukup amunisi. Mereka akan datang lebih banyak, kami tidak bisa bertahan. Dimas tahu bahwa meskipun mereka berjuang sekuat tenaga, tak ada jaminan mereka bisa bertahan. Tetapi, saat dia melihat sisa kelompoknya yang masih berjuang, rasa harapan itu tetap ada. Mereka bisa bertahan jika mereka bersatu. Mereka bisa bertahan jika mereka tidak menyerah pada ketakutan. Jika kita akan jatuh, kata Dimas, menatap pria bertato itu, maka kita akan jatuh bersama. Dengan penuh tekad, mereka kembali bertempur, dengan keberanian yang semakin menyala. Mereka tahu bahwa, meskipun dunia ini penuh kegelapan, selama mereka masih hidup, mereka akan terus berjuang. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masa depan yang mungkin masih ada. Episode 19, Titik Puncak. Perang yang telah berlangsung begitu lama semakin memuncak. Dimas dan kelompok penyintas yang tersisa berada di ujung takdir mereka. Dunia yang telah hancur ini kini semakin gelap, namun ada secercah harapan yang masih bertahan, meskipun sangat tipis. Mereka telah berjuang melawan zombie, pengkhianat, dan bahkan keterbatasan sumber daya. Namun yang terpenting adalah satu pertanyaan yang terus menghantui mereka. Apakah mereka akan berhasil bertahan? Jembatan yang dulu menjadi tempat harapan kini sudah hampir runtuh, dan di depan mereka, musuh yang lebih besar, lebih cerdas dan lebih terorganisir, sedang menunggu. Kelompok zombie besar dan kelompok manusia yang telah terinfeksi, kini semakin mendekat dengan serangan yang lebih terstruktur. Dimas tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan apakah mereka dapat bertahan hidup atau tidak. Sekarang adalah saatnya, kata pria bertato itu dengan suara penuh keputusasaan namun penuh tekad. Jika kita ingin bertahan, kita harus bertarung dengan apa yang kita punya.
Dimas menatap pria bertato itu, matanya penuh dengan pertanyaan. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga, namun sepertinya dunia ini semakin tidak memungkinkan untuk bertahan lebih lama. Apakah ada harapan? Atau apakah kita sudah terperangkap dalam takdir yang tak bisa kita hindari? Pria bertato itu menatap Dimas, senyum samar muncul di wajahnya. Kita punya satu hal yang tidak dimiliki musuh kita. Kita punya satu sama lain. Kita akan bertahan selama kita bersama. Dengan kata-kata itu, mereka mulai bergerak. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka buat, adalah langkah yang semakin mendekatkan mereka pada takdir yang menanti. Mereka bersiap menghadapi serangan terakhir. Sementara itu, suara langkah kaki yang semakin keras terdengar dari kejauhan. Dimas menoleh dan melihat kelompok zombie yang sangat besar datang dalam formasi yang teratur. Tak hanya itu, di antara mereka, Dimas melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sekelompok manusia yang sudah terinfeksi, namun masih bisa berpikir, merencanakan, dan menyerang dengan lebih terstruktur. Mereka tidak hanya menyerang, mereka terorganisir, kata Dimas, dengan suara tegang. Ini bukan serangan acak. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Betul, jawab pria bertato itu, wajahnya serius. Mereka sudah belajar. Tapi kita tidak akan mundur. Pertempuran dimulai dengan sangat cepat, dan saat itu, Dimas merasa dunia berputar begitu cepat. Setiap tembakan yang dilepaskan, setiap serangan yang dilakukan, seolah-olah semuanya menjadi keputusan hidup atau mati. Ketegangan memuncak, karena mereka tahu bahwa jika mereka gagal, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Namun, saat serangan semakin intens, Dimas merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya lebih waspada. Ternyata, di tengah pertempuran, mereka juga harus berhadapan dengan kehadiran kelompok manusia yang telah terinfeksi, yang kini lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Mereka bergerak dengan lebih terorganisir, dan serangan mereka lebih cerdas, jauh lebih mematikan. Ini sudah melampaui apapun yang kita bayangkan, kata Dimas dengan suara tegang, matanya penuh rasa takut. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang mengalahkan musuh yang bisa berpikir seperti kita. Di tengah keramaian, Dimas merasakan pengorbanan semakin mendekat. Mereka tidak hanya berhadapan dengan zombie, tetapi dengan manusia yang sudah hilang kemanusiaannya. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mungkin, untuk bertahan hidup, mereka harus mengorbankan lebih banyak lagi. Jangan berhenti, teriak pria bertato itu, menembak dengan cepat. Kita bertahan sampai akhir. Dimas tahu, pertempuran ini adalah pertempuran terakhir mereka. Mereka harus berjuang sampai napas terakhir, atau dunia ini akan kehilangan satu-satunya harapan yang tersisa. Namun, saat semakin banyak zombie yang terus menyerbu, dan kelompok manusia yang terinfeksi semakin mengancam, Dimas membuat keputusan besar yang tak terduga. Ia memimpin kelompoknya ke sebuah tempat yang lebih strategis, sebuah tempat yang bisa memberi mereka peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Mereka bergerak dengan cepat, tak ada waktu untuk ragu. Dalam momen yang menegangkan itu, Dimas tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan bertarung sampai akhir. Ini adalah titik puncak mereka, keputusan terakhir yang akan menentukan apakah dunia ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Episode 20, Akhir dari Semua Harapan. Pertempuran telah mencapai puncaknya. Dimas dan kelompok penyintas yang tersisa kini berdiri di ujung takdir mereka. Setelah berjuang melawan zombie yang semakin terorganisir dan manusia yang telah terinfeksi, mereka menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk lari. Dunia yang mereka kenal telah hancur, dan satu-satunya hal yang tersisa adalah pertempuran untuk bertahan hidup. Di tengah kekacauan, Dimas merasakan tubuhnya yang kelelahan. Namun, matanya tetap tajam, fokus pada setiap pergerakan musuh. Pria bertato itu berdiri di sampingnya, senapan di tangan, memerintahkan kelompoknya untuk bertahan dan melawan. Jika kita bertahan di sini lebih lama, kita akan terkepung, kata Dimas dengan suara berat. Kita harus bergerak sekarang juga, atau kita semua akan mati di sini. Pria bertato itu mengangguk. Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah. Jika kita jatuh bersama. Dengan keputusan itu, mereka mulai bergerak menuju tempat perlindungan yang lebih aman. Namun semakin mereka bergerak, semakin banyak zombie yang menyerbu mereka dari segala arah. Mereka harus bertarung dengan kecepatan dan ketepatan yang lebih tinggi,
atau mereka akan terjebak dalam pertempuran yang tidak akan pernah berakhir. Dimas memimpin kelompoknya melalui jalan yang sempit, dengan setiap langkahnya terasa seperti langkah menuju kematian. Namun, di dalam dirinya, ada sedikit harapan yang masih bertahan. Jika mereka bisa mencapai tempat perlindungan yang dijanjikan, mungkin mereka bisa bertahan lebih lama. Namun, sebelum mereka mencapai tempat yang aman, sebuah ledakan dahsyat mengguncang tanah di bawah mereka. Dimas terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa sangat lelah. Ketika ia membuka matanya, ia melihat kelompok tentara yang sebelumnya bergabung dengan mereka sudah terperangkap oleh zombie besar yang muncul dari dalam tanah. Mereka semua berjuang, namun mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Dimas segera bangkit, menatap teman-temannya yang tersisa. Kita harus bertindak cepat. Jika kita tidak segera bertahan, kita akan menjadi seperti mereka, teriaknya, matanya penuh tekad. Pria bertato itu menatap Dimas, senyum samar muncul di wajahnya. Ini adalah saat terakhir kita. Jika kita akan mati, kita akan mati dengan menghancurkan mereka. Dengan semangat yang tersisa, mereka terus bertempur, tidak ada ruang untuk keraguan. Setiap tembakan yang dilepaskan adalah usaha untuk bertahan. Setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju takdir yang tak bisa mereka hindari. Mereka harus bertarung dengan segenap jiwa mereka, atau mereka akan hancur bersama dunia ini. Namun, saat pertempuran semakin memuncak, Dimas merasakan sesuatu yang tak terduga, sebuah suara yang datang dari kejauhan. Kelompok yang sebelumnya terpecah kini kembali berkumpul, membawa persediaan dan senjata baru yang mereka temukan di luar kota. Mereka yang tersisa bersatu kembali, dan harapan yang sempat pudar kini kembali muncul. Kita bisa melawan mereka bersama, kata Dimas dengan suara penuh keyakinan. Kita tidak bisa menyerah. Kita akan berjuang sampai akhir. Dengan semangat yang diperbarui, kelompok penyintas tersebut melawan kembali, melawan zombie dan manusia terinfeksi yang semakin banyak. Perjuangan ini adalah ujian terakhir mereka, ujian hidup dan mati. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, Dimas melihat sekelompok zombie besar yang terus mendekat. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari serangan ini. Namun, Dimas juga tahu bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dengan senapan yang masih di tangan, Dimas memimpin kelompoknya menuju serangan terakhir, siap menghadapi apapun yang datang, dan memastikan bahwa mereka akan bertarung sampai napas terakhir. Episode 21, Pengorbanan Terakhir. Keadaan semakin suram. Dimas dan kelompok penyintas yang tersisa bertarung habis-habisan, dan meskipun mereka telah berhasil memukul mundur beberapa gelombang zombie dan manusia yang terinfeksi, jumlah mereka semakin banyak dan semakin cerdas. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir mereka, tak ada jalan lain selain bertahan dan melawan dengan semua yang mereka punya. Dimas, yang kini berdiri di garis depan dengan wajah penuh lelah dan luka, merasakan bahwa kekuatan yang tersisa semakin menipis. Setiap tembakan yang dilepaskan, setiap langkah yang mereka ambil, terasa seperti langkah menuju ajal. Namun, di dalam dirinya ada satu hal yang tetap menyala, keinginan untuk bertahan hidup, untuk memastikan bahwa mereka tidak mati sia-sia. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, pria bertato itu mendekati Dimas, tanpa kelelahan namun tetap memegang senapan dengan erat. Kita tidak bisa bertahan lebih lama, katanya dengan suara rendah, penuh keputusasaan. Mereka terlalu banyak, dan kita sudah hampir kehabisan amunisi. Dimas menatap pria itu, matanya tajam. Kita harus bertarung sampai akhir. Jika kita menyerah sekarang, mereka akan menang. Pria bertato itu mengangguk, meskipun jelas bahwa ia tahu mereka tidak memiliki banyak pilihan. Kalau begitu, kita harus memastikan bahwa mereka tidak mudah mengalahkan kita. Mereka terus bertarung, namun pertempuran ini semakin berat. Dimas melihat beberapa teman mereka jatuh satu persatu. Ketika salah satu tentara yang sebelumnya berjuang bersama mereka tumbang, Dimas merasakan kehilangan yang dalam. Setiap orang yang jatuh meninggalkan bekas yang dalam, dan dunia yang sudah hancur ini semakin gelap. Namun, dalam kekacauan itu, Dimas dan kelompoknya menemukan satu peluang yang tak terduga. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah kendaraan besar, tampaknya milik kelompok tentara yang masih bertahan. Kendaraan itu membawa persediaan yang sangat dibutuhkan, senjata dan amunisi yang bisa membuat mereka bertahan lebih lama. Sana! Ke sana! Dimas berteriak, memimpin kelompoknya menuju kendaraan itu.
Mereka berlari sekuat tenaga, berusaha mencapai kendaraan yang tampaknya menjadi harapan terakhir mereka. Namun, saat mereka hampir sampai, ledakan keras mengguncang tanah di bawah mereka. Tanpa peringatan, sekelompok zombie raksasa muncul, menghancurkan kendaraan dan segala harapan yang mereka miliki. Mereka semakin terjebak di tengah pertempuran, dengan tidak ada jalan untuk mundur. Ini sudah tak terelakkan, kata Dimas dengan suara berat. Kita tidak bisa terus lari dari mereka. Dengan wajah penuh tekad, pria bertato itu memimpin mereka untuk melawan. Ini adalah pengorbanan terakhir kita. Jika kita harus jatuh, kita akan memastikan mereka menanggung harga yang sangat tinggi. Namun, saat pertempuran semakin sengit, Dimas merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun mereka terus berjuang, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dan saat itu, Dimas tahu bahwa untuk menyelamatkan kelompoknya, ia harus membuat keputusan besar, pengorbanan yang tidak hanya akan mengubah takdirnya, tetapi juga takdir dunia yang sudah terjerumus dalam kegelapan ini. Pergilah. Jangan tunggu aku. Dimas berteriak kepada teman-temannya, sementara dia berlari ke arah horde zombie yang semakin dekat. Aku akan menahan mereka. Dengan penuh keberanian, Dimas melangkah maju, menembakkan senapan dengan cepat. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah saat terakhirnya. Ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan, untuk memberi kesempatan kepada teman-temannya untuk bertahan hidup. Selamatkan mereka. Dimas berteriak, sementara segerombolan zombie mulai menyerbu ke arahnya. Pertempuran terakhir mereka telah dimulai, dan Dimas tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Episode 22, Harapan yang Terkubur. Perang yang telah mereka perjuangkan begitu keras kini berada di titik yang tak terelakkan. Dimas, yang terpisah dari kelompoknya dalam pertempuran terakhir, merasa tubuhnya semakin lelah, namun tekadnya tetap membara. Meskipun ia telah memberikan kesempatan bagi teman-temannya untuk bertahan hidup, ia tahu bahwa ia tak akan bisa bertahan lama. Waktu semakin sempit, dan dia hanya bisa berjuang hingga titik darah penghabisan. Saat pertempuran melawan ratusan zombie raksasa semakin memuncak, Dimas merasakan rasa kehilangan yang mendalam. Ia melihat para penyintas yang berhasil melarikan diri, namun dunia yang telah hancur ini membuat harapan itu terasa semakin jauh. Meski mereka bisa melarikan diri, mereka harus meninggalkan banyak hal. Orang-orang yang telah jatuh, tempat-tempat yang hancur, dan kenangan yang kini tinggal sebagai bayangan. Namun, Dimas tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Meskipun kegelapan semakin menyelimuti dunia, ia merasa ada sesuatu yang masih bisa mereka selamatkan, harapan yang tertinggal di dalam diri setiap orang yang masih hidup. Dengan senapan di tangan, Dimas melawan segenap kemampuannya. Setiap peluru yang ditembakkan adalah usaha untuk memberi waktu lebih banyak bagi yang lain. Setiap langkah maju adalah langkah menuju pengorbanan yang lebih besar. Selesaikan ini. Dimas berteriak ke dalam medan pertempuran, matanya penuh dengan tekad dan keputusasaan. Kalian harus hidup. Namun, saat itu, Dimas mendengar teriakan dari kejauhan. Sebuah suara yang familiar, suara yang ia kenal sejak lama, pria bertato itu. Jangan menyerah, Dimas, teriak pria bertato itu, berlari menuju arah Dimas yang tengah menghadapi ancaman yang semakin besar. Dimas menoleh dengan wajah penuh kelelahan. Aku sudah tak bisa lagi, mereka terlalu banyak. Pria bertato itu mendekat, tatapannya penuh dengan semangat yang tak pernah padam. Kita masih punya harapan. Kita masih bisa keluar dari sini, tapi kita harus bekerja sama. Namun, suara langkah kaki yang semakin banyak datang dari kejauhan. Dimas dan pria bertato itu tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, untuk berjuang dan melawan sampai akhir, atau menerima kenyataan bahwa dunia ini telah kehilangan semua harapan. Sementara itu, kelompok yang sebelumnya melarikan diri kini kembali. Mereka membawa persediaan dan senjata yang bisa membantu mereka bertahan lebih lama. Setiap orang yang kembali membawa harapan baru bagi mereka yang masih bertahan. Meski banyak yang sudah jatuh, Dimas merasakan adanya sedikit cahaya di tengah kegelapan. Mereka bisa bertahan, tetapi hanya jika mereka bersatu. Namun, dalam perjuangan yang semakin sengit, Dimas harus membuat keputusan besar yang tak terduga. Di tengah horde zombie yang semakin banyak, ia harus mengorbankan dirinya untuk memberi kesempatan bagi kelompoknya untuk melarikan diri. Pergilah. Dimas berteriak, suaranya penuh emosi. Selamatkan diri kalian. Aku akan menahan mereka.
Pria bertato itu menatap Dimas, tak mampu berkata apa-apa. Dengan air mata yang mulai mengalir, ia mengangguk dan membawa kelompoknya menjauh dari medan pertempuran. Dimas berdiri sendiri di tengah kekacauan, matanya terfokus pada zombie-zombie yang semakin mendekat. Ia tahu ini adalah akhir dari perjalanan mereka, tetapi juga merupakan akhir dari pengorbanan yang akan memastikan bahwa kelompoknya memiliki harapan untuk bertahan lebih lama. Dalam dirinya, Dimas merasa ada sedikit kedamaian. Meskipun dunia ini telah hancur, ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Episode 23, Akhir dari Semua Perjuangan. Dimas berdiri di tengah medan pertempuran yang semakin memuncak, tubuhnya yang kelelahan dan terluka terasa tak lagi mampu melanjutkan perjuangan. Namun, dalam hatinya, ada satu hal yang jelas, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa dunia yang sudah hancur ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang pengorbanan yang dapat memberikan secercah harapan bagi yang tersisa. Saat Dimas berbalik untuk melihat sisa kelompoknya yang masih berlari menuju tempat yang lebih aman, ia merasakan kesepian yang luar biasa. Semua teman-temannya telah pergi, meninggalkannya di tengah kerumunan zombie yang semakin mengerikan. Namun, ia tetap berdiri, menatap horde zombie yang datang dengan mata tajam. Tapi apa artinya semua ini? Pikir Dimas. Jika ini adalah akhir dari segalanya, apakah perjuangan ini ada maknanya? Dia tahu jawabannya. Bahkan jika ini adalah akhir bagi dirinya, pengorbanannya akan memberikan kesempatan bagi teman-temannya yang masih bertahan. Mungkin mereka bisa menemukan tempat yang aman. Mungkin ada sedikit harapan yang masih tersisa. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain bertarung. Di tengah kegilaan itu, Dimas mendengar suara langkah kaki dari belakang. Ia berbalik dan melihat pria bertato itu, yang kembali untuk menolongnya. Wajah pria itu penuh dengan kecemasan, dan napasnya terengah-engah. Aku tidak bisa meninggalkanmu, Dimas. Kita bertarung bersama, atau kita tidak bertarung sama sekali. Dimas tersenyum lemah, keletihan tampak jelas di wajahnya. Aku sudah memutuskan untuk bertarung. Ini adalah akhir dari perjuangan kita. Pria bertato itu menatap Dimas dengan mata yang penuh tekad. Jika ini harus menjadi akhir, maka kita akan berjuang sampai napas terakhir. Tidak ada penyesalan. Namun, pada saat yang sama, mereka mendengar suara keras yang datang dari kejauhan. Beberapa tentara yang masih bertahan, kelompok terakhir yang tersisa, tiba dengan kendaraan besar yang dipenuhi amunisi dan persediaan. Mereka datang untuk membantu, tetapi saat mereka menghampiri, mereka melihat bahwa ancaman yang lebih besar sedang menanti mereka. Zombie-zombie besar, yang sebelumnya tampaknya tidak terorganisir, kini semakin banyak, lebih besar, dan lebih terorganisir. Mereka bergerak menuju kelompok penyintas yang masih bertahan, menyerang dengan lebih cerdas dan brutal daripada sebelumnya. Ini adalah saat terakhir kita, kata komandan tentara yang baru tiba, matanya penuh kecemasan. Kita harus bertarung hingga titik darah penghabisan. Dimas dan pria bertato itu berdiri bersama di depan medan pertempuran yang hampir tak bisa dihindari. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Mereka harus memilih apakah akan menyerah atau bertarung untuk harapan terakhir. Sementara itu, kelompok tentara yang tersisa bersatu dengan kelompok penyintas, menggunakan persediaan yang mereka bawa untuk mempertahankan garis mereka. Pertempuran ini semakin brutal, namun mereka tidak bisa mundur. Mereka berjuang dengan segala daya mereka, membangun benteng pertahanan dari reruntuhan dan sisa-sisa bangunan yang masih ada. Namun, dalam hati Dimas, ia merasa sedikit damai. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, ini adalah tentang memastikan bahwa harapan tidak mati. Jika mereka bisa bertahan melalui pertempuran ini, mungkin mereka bisa menemukan tempat yang lebih aman, jauh dari kekacauan ini. Meski mereka tidak tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir, mereka tahu bahwa mereka tidak akan berhenti berjuang. Dimas menatap langit yang kelabu, dan di dalam hatinya, ia berdoa agar pengorbanan mereka tidak sia-sia. Jika dunia ini masih punya harapan, pikirnya, maka kita akan menemukannya bersama. Episode 24, Pengorbanan yang Membuka Jalan. Dimas dan kelompok penyintas yang tersisa terus bertahan di tengah medan pertempuran yang semakin sengit. Ledakan, tembakan, dan suara jeritan semakin menggema di sekeliling mereka. Setiap detik yang berlalu terasa seperti tahun-tahun yang panjang. Mereka bertempur bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk harapan yang hampir hilang, untuk dunia yang hancur dan mungkin, di dalam kegelapan ini,
bisa diselamatkan. Namun, meskipun pertempuran semakin brutal dan musuh semakin cerdas, ada sedikit perubahan di dalam diri Dimas. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan selamanya. Para zombie semakin banyak dan terorganisir dengan baik, dan kelompok tentara yang sebelumnya datang untuk membantu mereka pun mulai kehabisan amunisi. Mereka dikepung di tengah-tengah kehancuran. Saatnya sudah dekat, kata pria bertato itu, sambil melihat sekeliling dengan tatapan cemas. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Mereka sudah terlalu banyak. Dimas tahu bahwa mereka tidak bisa hanya bertahan. Mereka harus bertindak, dan tindakan itu mungkin akan menjadi keputusan terbesar dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya bertarung untuk bertahan hidup, tetapi untuk memastikan bahwa mereka memberikan kesempatan bagi orang lain yang mungkin masih hidup di luar sana. Apakah ada jalan keluar? Tanya Dimas, matanya terfokus pada para zombie yang semakin mendekat. Pria bertato itu menatap Dimas dengan serius. Kita harus menuju ke tempat yang lebih aman. Ada tempat di utara, mungkin lebih terlindungi dari serangan mereka. Namun, saat mereka mulai bergerak, mereka mendengar suara langkah kaki lain. Dari kejauhan, sebuah kelompok yang lebih besar muncul. Tentara lain, yang tampaknya lebih terlatih, datang untuk membantu. Mereka membawa amunisi dan perlengkapan yang lebih banyak. Ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka. Namun, di tengah kedatangan pasukan bantuan ini, Dimas merasakan ketegangan yang semakin besar. Pasukan yang datang tanpa terlalu banyak untuk hanya sekedar bertahan hidup. Mereka tidak hanya berjuang untuk bertahan, mereka berjuang untuk menguasai dunia yang telah hancur ini. Apakah mereka? Dimas tidak bisa melanjutkan pertanyaannya, hanya terdiam melihat mereka yang semakin mendekat. Pria bertato itu mengangguk, menyadari apa yang Dimas rasakan. Mereka mungkin bukan hanya teman. Kita harus berhati-hati. Ketika pasukan itu akhirnya tiba, Dimas dan kelompoknya diberi kesempatan untuk melarikan diri. Mereka memberi kesempatan kepada para tentara untuk memimpin serangan, sementara mereka berusaha mencari jalan keluar yang lebih aman. Namun, saat mereka berlalu melalui hutan yang terlantar, Dimas mendengar suara tembakan yang semakin keras, dan dia tahu bahwa ini adalah pertempuran besar yang sedang terjadi. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, kata Dimas, merasa berat hati. Ada pengkhianatan yang lebih besar yang sedang terjadi. Namun, saat mereka sampai di jalan yang lebih sepi, Dimas merasakan ada satu hal yang lebih besar dari sekedar bertahan hidup, sebuah pengorbanan yang mungkin bisa mengubah takdir dunia yang telah hancur. Salah satu anggota kelompok mereka, seorang penyintas yang masih muda, mendekat dan menyerahkan diri untuk membantu mengalihkan perhatian para zombie yang terus mengejar. Selamatkan mereka, kata penyintas itu dengan suara tegas, menatap Dimas dan pria bertato itu. Kalian bisa bertahan, tetapi aku tahu aku tidak bisa. Dimas merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa pengorbanan ini adalah yang terbaik. Tanpa pengorbanan itu, mereka semua akan mati. Dengan berat hati, mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan seorang teman yang telah memberikan segalanya demi mereka. Saat mereka berjalan lebih jauh, rasa kehilangan semakin mendalam. Namun, Dimas tahu bahwa pengorbanan ini akan membuka jalan bagi mereka yang tersisa. Terus maju, kata Dimas dengan suara penuh tekad. Untuk dunia yang lebih baik. Saat itu, meskipun dunia ini tampak seperti tempat yang tak bisa diselamatkan, Dimas merasa bahwa harapan yang tertinggal tetap ada, sepanjang mereka terus berjuang. Episode 25, Akhir dari semua perjalanan. Hari mulai gelap saat Dimas dan kelompoknya tiba di sebuah tempat yang tampaknya lebih aman dari sebelumnya. Setelah berhari-hari bertempur tanpa henti, akhirnya mereka menemukan sebuah desa kecil yang terlindung di balik hutan lebat. Walaupun kondisi desa ini jauh dari kata sempurna, ini adalah satu-satunya tempat yang mungkin memberi mereka peluang untuk bertahan hidup. Namun, Dimas tahu bahwa mereka tidak bisa beristirahat terlalu lama. Ancaman dari luar masih ada, dan mereka harus tetap waspada. Ini tempat yang aman, tapi kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, kata pria bertato itu, matanya memandang sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Kita harus memperkuat pertahanan dan mencari cara untuk bertahan hidup lebih lama. Dimas mengangguk, merasakan ketegangan yang kembali muncul di dalam dirinya. Mereka masih belum aman, dan setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat ke ketidakpastian. Mereka mulai bekerja untuk memperbaiki desa yang telah lama terbengkalai. Sebagian dari kelompok berusaha mencari persediaan yang tersisa, sementara yang lainnya mulai membuat pertahanan sementara. Meski semua berusaha untuk tetap tenang,
Mereka tahu bahwa ancaman akan datang kapan saja. Namun, saat mereka sedang bekerja, Dimas mendengar suara langkah kaki yang familiar. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang mendekat, kelompok yang sebelumnya meninggalkan mereka untuk melarikan diri. Dimas merasa terkejut dan cemas. Kenapa mereka kembali? Saya tahu kami meninggalkan kalian, kata seorang pria yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu. Kami datang untuk membantu. Kami tidak bisa membiarkan kalian mati di sini. Dimas menatap pria itu dengan curiga. Kenapa sekarang? Setelah semua yang terjadi, kenapa kalian baru kembali? Pria itu menunduk, tampaknya merasa bersalah. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa bertahan tanpa kalian. Jika kita tidak bekerja bersama, kita semua akan mati. Kami datang untuk memberi kalian kesempatan bertahan hidup. Dimas masih merasa skeptis, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka membutuhkan semua bantuan yang mereka bisa dapatkan. Baiklah, kita bekerja bersama. Tapi jika kalian berkhianat lagi, tidak ada tempat yang aman untuk kalian. Seiring berjalannya waktu, kelompok yang telah kembali ini mulai membantu mereka memperkuat pertahanan desa. Mereka bekerja keras, menggali parit, memperbaiki tembok, dan mempersiapkan senjata. Dalam beberapa hari, mereka merasa sedikit lebih aman, tapi mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki waktu terbatas sebelum ancaman datang kembali. Di malam hari, saat mereka beristirahat, Dimas merasa gelisah. Meskipun desa ini terlihat lebih aman, perasaan bahwa mereka masih dalam bahaya tak pernah hilang. Ia terus memikirkan apa yang akan terjadi jika musuh mereka datang dalam jumlah lebih banyak, atau jika pasukan zombie mulai mengembangkan taktik yang lebih canggih. Dimas berjalan keluar desa, menatap langit malam yang gelap. Dalam keheningan malam itu, ia merenung, bertanya pada dirinya sendiri apakah ada harapan yang masih bisa ditemukan. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai, tetapi di dalam hatinya, ada sedikit harapan. Mungkin, hanya mungkin, dunia ini masih bisa diselamatkan. Jika kita bertahan, mungkin dunia akan kembali, pikir Dimas dalam hati. Jika kita terus berjuang, mungkin kita akan menemukan dunia yang lebih baik. Tiba-tiba, suara langkah kaki menghentikan lamunannya. Pria bertato itu mendekat, wajahnya tampak cemas. Ada sesuatu yang aneh di luar desa. Sepertinya mereka sudah datang lagi. Dimas menatap pria itu, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Berapa banyak? Jumlahnya besar, jawab pria bertato itu, suara berat dengan kecemasan. Mereka datang lebih cepat dari yang kita duga. Tanpa kata-kata lagi, Dimas dan pria bertato itu berlari menuju desa, siap menghadapi pertempuran yang tak bisa mereka hindari. Episode 26, Pertempuran Terakhir. Desa yang telah mereka perbaiki dengan susah payah kini menjadi medan perang. Dimas dan kelompok penyintas yang tersisa tahu bahwa mereka hanya punya satu kesempatan untuk bertahan hidup, dan keputusan yang mereka buat malam itu akan menentukan nasib mereka. Serangan dari zombie dan manusia yang telah terinfeksi semakin mendekat, dan waktu mereka untuk bersembunyi semakin habis. Dimas berdiri di depan garis pertahanan yang telah mereka buat, matanya tajam memandangi desa yang gelap dan kosong di sekitarnya. Meskipun perasaan takut terus menguasai dirinya, ia tahu bahwa ini adalah saat terakhir mereka untuk bertarung. Ini waktunya, kata pria bertato itu, mendekati Dimas sambil memegang senapan. Kita harus bertarung sampai akhir, tidak ada jalan lain. Dimas mengangguk, perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Di satu sisi, ia merasa siap untuk melawan apapun yang datang. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa dunia ini sudah kehilangan semua harapan. Mereka tidak bisa terus melarikan diri. Mereka harus menghadapi kenyataan dan bertarung sampai titik darah penghabisan. Jika kita kalah malam ini, kata Dimas, suaranya dalam dan tegas, setidaknya kita akan bertarung untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk dunia yang mungkin bisa kita selamatkan. Pria bertato itu menatap Dimas dengan pandangan penuh semangat. Betul. Kita mungkin sudah kehabisan banyak hal, tapi kita masih punya satu hal, keberanian untuk bertarung. Saat mereka bersiap untuk pertempuran yang semakin dekat, Dimas mendengar suara dari kejauhan, suara langkah kaki, teriakan, dan kebisingan yang semakin mendekat. Musuh mereka sudah di luar sana, bergerak dalam formasi yang lebih terorganisir dan lebih mematikan dari sebelumnya.
Dunia ini mungkin sudah hancur, kata Dimas kepada kelompoknya, tetapi kita tidak akan membiarkan mereka mengakhiri apa yang kita perjuangkan. Kita bertahan sampai akhir. Perang pun dimulai dengan kecepatan yang luar biasa. Dimas dan kelompoknya bertempur dengan segenap kemampuan mereka, menembak dan berlari untuk menghalau zombie yang semakin mendekat. Setiap serangan terasa lebih mematikan dari sebelumnya. Para tentara yang membantu mereka kini bekerja sama dengan kelompok penyintas untuk melawan horde zombie yang datang dengan lebih banyak dan lebih cepat. Namun, saat pertempuran semakin sengit, Dimas mulai merasa kehilangan kekuatan. Ia melihat beberapa teman mereka jatuh satu persatu. Pengorbanan yang mereka lakukan untuk bertahan hidup kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Di tengah keramaian itu, Dimas melihat pria bertato itu yang berlari dengan penuh keberanian, membawa senapan dan menembak seiring bergeraknya para zombie. Dimas merasa perasaan bersalah muncul, namun ia tahu bahwa ini adalah takdir mereka. Tak ada jalan mundur. Namun, di tengah pertempuran yang hampir mencapai puncaknya, Dimas merasa sesuatu yang lebih gelap lagi. Saat ia melihat sekelompok manusia yang terinfeksi, yang sudah berubah menjadi makhluk buas dengan tatapan kosong, datang dengan serangan yang lebih terkoordinasi. Mereka lebih cepat, lebih terorganisir, dan lebih ganas daripada sebelumnya. Tunggu, seru Dimas, menyadari bahwa musuh yang satu ini jauh lebih cerdas. Mereka sudah belajar bagaimana menyerang kita. Pria bertato itu menoleh dengan wajah serius. Kita harus melawan mereka dengan cara yang sama. Kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai habis. Saat serangan semakin intens, Dimas tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama jika mereka terus terjebak di desa yang sudah hancur ini. Dengan satu keputusan besar, ia memutuskan untuk memimpin kelompoknya keluar dari desa dan menuju tempat yang lebih aman. Namun, untuk itu, mereka harus berhadapan dengan musuh yang lebih besar. Semua orang, ikuti aku, teriak Dimas, suara penuh keberanian. Kita keluar sekarang. Mereka berlari menuju jalan keluar yang masih terbuka, menghadapi tantangan yang semakin besar, dan meninggalkan medan perang yang telah menyiksa mereka selama ini. Dunia ini tidak akan mudah diselamatkan, tetapi mereka berjuang untuk setiap detik hidup yang mereka punya. Episode 27, Keberanian Terakhir. Dimas dan kelompok penyintas yang tersisa kini berlari melalui hutan gelap Jakarta yang hancur, meninggalkan desa yang telah mereka pertahankan dengan segenap jiwa. Meski mereka telah mengalahkan sebagian besar zombie dan manusia yang terinfeksi, pertempuran mereka masih jauh dari selesai. Mereka harus bergerak cepat untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun mereka tahu bahwa setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat pada ancaman yang lebih besar. Kita harus terus bergerak, kata pria bertato itu, memimpin kelompok dengan tekad yang jelas di wajahnya. Tidak ada waktu untuk berhenti, atau kita akan terjebak. Dimas mengangguk, wajahnya lelah tetapi tetap penuh semangat. Mereka harus bertahan hidup. Jika mereka berhenti, mereka tahu mereka akan jatuh ke tangan musuh yang sudah semakin cerdas dan terorganisir. Tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Mereka terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi reruntuhan dan puing-puing bangunan yang telah rusak. Hutan yang dulu hijau kini hanya tinggal bayangannya. Dunia yang dulu penuh kehidupan kini dipenuhi kehancuran dan kesepian. Ini tidak berakhir begitu saja, kata Dimas, suaranya dalam dan penuh keputusasaan. Jika kita bertahan, kita akan menemukan tempat yang aman. Namun, saat mereka mendekati sebuah jalan terbuka, suara langkah kaki yang berat kembali terdengar. Dimas menoleh dan melihat bayangan yang semakin mendekat, sekelompok zombie yang lebih banyak dan lebih kuat daripada yang mereka duga. Darat! Ke arah kiri, teriak pria bertato itu, menarik Dimas dan kelompoknya untuk bergerak cepat menuju jalan tersembunyi di hutan. Mereka berlari, dengan para zombie yang semakin mendekat, menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, namun mereka tidak bisa berhenti. Mereka harus melanjutkan perjalanan mereka, meskipun ancaman semakin mendekat. Dalam kekacauan itu, Dimas merasa ada satu perasaan yang semakin kuat, pengorbanan. Mereka mungkin tidak bisa bertahan lebih lama, namun ada satu hal yang bisa mereka berikan kepada dunia ini, keberanian mereka untuk terus berjuang, meskipun dunia ini tampak tidak ada lagi harapan. Jika kita harus jatuh, kita akan jatuh dengan keberanian, kata Dimas, berteriak agar semua mendengarnya. Tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan ini. Saat mereka mencapai sebuah tebing yang lebih tinggi,
mereka berhenti sejenak. Di kejauhan, mereka melihat sebuah pemukiman yang lebih besar, sebuah tempat yang mereka harap masih aman. Namun, untuk sampai ke sana, mereka harus melewati horde zombie yang lebih besar dari yang mereka hadapi sebelumnya. Dimas, pria bertato itu berkata dengan suara tegas, "Ini akan menjadi pertempuran terakhir kita. Kita harus menghadapinya." Dimas menatap kelompoknya yang lelah. "Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa mundur sekarang." Mereka bersiap untuk serangan besar yang akan datang. Senapan dan amunisi sudah terisi penuh, dan mereka tahu bahwa mereka harus membuat keputusan besar, menyerang dan mencoba melarikan diri, atau bertahan dan bertarung untuk hidup mereka, meskipun peluangnya sangat kecil. Saat suara teriakan dan langkah kaki zombie semakin dekat, Dimas merasa keputusan ini adalah yang terberat dalam hidupnya. Tetapi ia tahu satu hal pasti, mereka akan berjuang bersama, tidak ada yang akan mundur. "Untuk dunia yang masih mungkin kita selamatkan," kata Dimas dengan tekad yang kuat. "Kita bertarung bersama." Dan dengan itu, mereka memasuki medan pertempuran terakhir mereka, siap menghadapi segala ancaman, dan berjuang untuk bertahan hidup, apapun yang terjadi. Episode 28, Harapan yang Menghidupkan Kembali. Dimas dan kelompok penyintas yang tersisa kini berada di ujung dunia yang tak terjangkau, berlari dengan kecepatan yang tak terduga untuk menghindari serangan zombie yang semakin banyak. Mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan, tetapi mereka tahu bahwa setiap langkah mereka adalah langkah menuju harapan yang hampir terkubur. Saat mereka berlari menembus hutan yang gelap, langkah kaki mereka terdengar semakin jauh. Angin yang berhembus kencang membawa suara debu dan kegelapan. Setiap detik terasa seperti 100 tahun. Namun, meskipun rasa lelah mulai menguasai tubuh mereka, ada satu hal yang tetap hidup, keinginan untuk bertahan. Mereka harus bertahan untuk mereka yang telah jatuh, dan untuk dunia yang mungkin bisa mereka selamatkan. "Kita tidak punya banyak waktu," kata pria bertato itu, napasnya terengah-engah. "Jika kita tidak bergerak lebih cepat, kita akan terjebak di sini." Dimas menatap ke depan dengan mata penuh tekad. Mereka tidak bisa berhenti. Mereka harus mencapai tempat yang lebih aman. Meskipun tempat itu jauh, mereka tahu itu adalah satu-satunya peluang yang tersisa. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari kejauhan, terdengar seperti langkah kaki, bukan zombie. Dimas berhenti sejenak, matanya penuh kecurigaan. "Sarannya apa?" tanya Dimas, suara penuh ketegangan. Pria bertato itu menatap Dimas dengan tajam. "Kita tidak bisa mengambil risiko." "Siap-siap." Dimas menarik napas dalam-dalam dan memberi tanda pada kelompoknya untuk bergerak lebih hati-hati. Mereka harus tetap waspada, karena mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan, tidak ada yang bisa mereka percayai sepenuhnya. Mereka terus berjalan dengan langkah pelan, mengikuti suara langkah kaki itu. Dalam beberapa menit, bayangan manusia mulai terlihat di kejauhan. Kelompok penyintas yang datang ke arah mereka tanpa lelah, namun mereka terlihat lebih terorganisir, mungkin kelompok yang sama yang telah mencoba bertahan hidup di luar sana. "Siapa kalian?" teriak Dimas dengan suara tegas, menatap orang-orang itu. "Teman," jawab salah satu pria dari kelompok yang datang, suaranya lemah namun penuh tekad. "Kami juga melarikan diri dari zombie. Kami tidak bermaksud mengancam." Dimas menatap pria itu dengan hati-hati, tetapi ia tahu mereka tidak bisa terus melarikan diri. Jika ada kelompok lain yang tersisa, mereka harus bersatu. "Kita tidak punya waktu untuk ragu," kata Dimas. "Kita harus bekerja sama atau kita akan mati satu persatu." Kelompok itu akhirnya bergabung dengan mereka, dan bersama-sama, mereka memutuskan untuk bergerak lebih cepat ke tempat yang lebih aman, sambil terus bertahan dengan cara mereka sendiri. Namun, saat mereka memasuki daerah yang lebih terbuka, mereka merasakan sesuatu yang semakin mendekat. Zombie dalam jumlah besar, lebih banyak dari yang mereka duga. "Harus ada jalan keluar," kata pria bertato itu, melihat sekeliling dengan cemas. "Jika kita terjebak, kita semua akan jatuh." Dimas menatap ke depan, matanya tajam dan fokus. "Kita bertahan atau kita mati di sini." Namun, di tengah pertempuran yang semakin sengit, ada satu hal yang berbeda. Di tengah hutan yang gelap, mereka tiba-tiba melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Itu adalah cahaya harapan yang mereka cari,
tempat perlindungan yang masih bisa memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup lebih lama. Namun, jalan menuju sana dipenuhi zombie yang semakin mendekat. Dimas dan kelompoknya harus membuat keputusan besar, menyerang dengan harapan bisa merebut jalan menuju tempat perlindungan atau bertahan dengan risiko dihancurkan oleh zombie yang semakin banyak. Mari kita bertarung, teriak Dimas dengan penuh semangat. Untuk harapan terakhir kita. Dengan senjata terarah dan tekad yang bulat, mereka menyerang dengan sekuat tenaga, berusaha mengalahkan setiap zombie yang mencoba menghalangi jalan mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka, dan hanya dengan keberanian yang tak tergoyahkan mereka bisa bertahan. Saat mereka terus maju, meskipun pertempuran semakin berat, Dimas merasa sedikit harapan kembali hidup. Dunia yang hancur ini masih memiliki ruang untuk keberanian dan perjuangan, dan selama itu ada, mereka akan terus berjuang.